Bab 61 4 Planet. Penerjemah, DM. Kekuatan pertempuran 120.000. Artinya, Siaya sudah dapat dikatakan sebagai salah satu pusat kekuatan di jagat raya, berdiri di puncak rantai makanan, dan merupakan salah satu dari sedikit pakar super yang mampu mendominasi suatu wilayah. Namun Siaya segera menahan senyumnya. Ini masih belum saatnya untuk bergembira. Situasi mereka masih sangat suram karena Frieza akan menyerang Saiyan setelah 1 tahun, memberinya sedikit waktu. Sepertinya aku harus mempercepat pencarian planet evakuasi. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, pikiran Siaya segera beralih ke peta bintang galaksi Bima Sakti yang disebutkan oleh orang-orang Veidaya. Tidak tahu bagaimana pemilihan planetnya. Aku akan bertanya nanti. Mematikan pasokan daya mesin gravitasi, Siaya keluar. Langit di luar berwarna kuning pucat. Angin dingin yang kencang menyapu kerikil yang berterbangan di langit, menghantam cangkang logam luar mesin gravitasi yang menghasilkan suara berdenting pelan, dan meninggalkan jejak samar dan dangkal pada cangkang emas gelap akibat erosi angin dan embun beku. Karena paparan lingkungan yang keras dalam jangka waktu lama, mesin gravitasi sudah terkubur kurang dari 1 meter di bawah pasir kuning. Memeriksa beberapa mesin gravitasi secara berurutan, Siaya menemukan bahwa hanya mesin gravitasi Siling yang masih mengeluarkan suara mesin teredam. Bocah ini masih bekerja keras. Siaya terkekeh, sepertinya Siling tidak berencana untuk keluar sebelum dia melampauinya. Tidak, ini tidak akan berhasil. Siling masih sangat muda, dan ini adalah masa pertumbuhannya. Apa yang akan kulakukan jika itu memengaruhi perkembangannya di masa depan? Siaya tidak ingin Siling, anak yang imut seperti dia, memiliki perkembangan yang buruk di masa depan. Selain itu, pelatihan adalah proses langkah demi langkah, dan Ki perlu diakumulasikan dari waktu ke waktu, untuk memastikan kemajuan yang stabil dalam jangka panjang. Ambil contoh bangsa Saiyan, setelah setiap pertarungan, kekuatan pertempuran bangsa Saiyan tentu tidak akan meningkat banyak, tetapi pasti akan terkumpul sedikit demi sedikit. Dan, ketika di ambang kematian, Ki yang terkumpul itu akan tiba-tiba meledak, menyebabkan bangsa Saiyan itu maju pesat setelah pengalaman hidup dan mati. Di sisi lain, jika Anda belum mengumpulkan cukup pengalaman, bahkan jika Anda telah berada di ambang kematian berkali-kali, Anda tidak akan melihat banyak peningkatan setelah Anda sembuh. Alasannya adalah meskipun potensi Anda akan meledak ketika Anda berada di ambang kematian, Anda akan menghadapi situasi canggung di mana tidak ada yang bisa meledak. Sebenarnya, latihan penyempurnaan Ki secara terus-menerus di bumi juga memiliki prinsip yang sama, hanya saja menggunakan metode yang berbeda. Namun, kedua metode tersebut akan mencapai tujuan yang sama. Siling telah berlatih di mesin gravitasi begitu lama, Ki yang terkumpul hampir habis, sekarang ada kebutuhan untuk mengumpulkannya sekali lagi. Oleh karena itu, Siaya membuka pintu mesin gravitasi Siling dan masuk. Ruang latihan, di lapisan atas memancarkan warna merah tua, dan udaranya panas dan menyesakkan. Di tengah, seorang gadis muda yang ramping basah oleh keringat, berjalan sempoyongan saat melakukan berbagai latihan, meninju dengan keras, melompat dan menyelam. Pakaian latihannya yang terbuat dari bahan khusus robek-robek karena lingkungan yang keras dan menggantung di tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya. Ketika Siaya mendekati Siling, gravitasi yang sangat besar memberikan tekanan padanya. 100x gravitasi. Sambil mengerutkan kening, Siaya berpikir, Siling ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jelas itu sudah melebihi beban yang dapat ditanggung tubuhnya, dan dapat dengan mudah melukai tubuhnya. Tak lama kemudian raut wajahnya kembali normal, lalu dia berjalan ke depan panel kontrol, menggerakkan mesin gravitasi sedikit, hingga mesin itu mati. Siu, seluruh ruangan segera dikembalikan ke keadaan semula. Sambil terengah-engah, Siling meliriknya sementara keringatnya yang membasahi ujung rambutnya langsung menetes ke lantai. Mengambil kacang senzu dan menyuapinya, Siaya mencela dengan tidak puas. Bukankah aku bilang untuk berlatih secukupnya? Kau, lihat dirimu, kau hampir tidak hidup. Saat ini, kekuatan pertempuranku hanya 90.000. Jika aku tidak berlatih seperti ini, aku tidak akan pernah bisa mengejarmu. Mata Siling yang cerah menatapnya dengan ekspresi serius, wajahnya keras kepala.
Siaya terdiam sejenak. Dia sudah terbiasa dengan kepribadian Siling yang bersemangat untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, dia hanya mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya dengan paksa, sampai Siling melepaskan tangannya karena tidak puas. Baru kemudian dia berbicara dengan nada lembut, "Nanti, kamu harus menggunakan mesin gravitasi bersamaku. Jika aku tidak mengawasimu, siapa tahu kamu akan bertindak gegabah lagi. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda." Umpan penemuan. Siling memutar matanya, entah apa yang sedang dipikirkannya, wajah cantiknya agak memerah. Oke, dia dengan patuh menundukkan kepalanya dan menjawab. Selanjutnya, Siaya menyuruh Siling mandi terlebih dahulu. Dia malu-malu sejenak dan melirik ke kiri dan kanan sebelum menuju ke kamar mandi. Gadis ini ternyata pemalu. Jelas dulu dia liar. Siaya tercengang, menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dia ingat bahwa tubuh Siling sudah sedikit berkembang. Dia menyadari bahwa Siling sudah tumbuh dewasa, dan bukan lagi gadis kecil yang selalu menempel padanya. Tak lama kemudian, Siling keluar dengan mengenakan jubah mandi, rambutnya yang basah dan indah terurai di belakangnya. Karena dia baru saja mandi, kabut air yang mengambang di kamar mandi menyebabkan tubuh gadis muda itu tampak agak kabur. Setelah berganti pakaian, Siling yang merasa segar menghampiri dan Siaya meletakkan salah satu tangannya di bahunya dengan alami, sementara tangannya yang lain memeluk pinggangnya, merasakan sentuhan lembut yang luar biasa di dadanya. Dia segera memanfaatkan teleportasi, kembali ke rumah di planet Vegeta. Setelah makan siang bersama pasangan Adri dan mengobrol dengan mereka tentang situasi terkini di planet Vegeta, Siaya kemudian menggunakan kemampuan luar angkasa dan pergi ke markas orang Veidaya sendirian. Setelah lebih dari 1 tahun berlalu, Duokela telah memilih planet yang cocok. Pesawat ruang angkasa rakyat Veidaya, di dalam ruang kendali utama. Tuan Siaya, setelah setahun analisis oleh para ilmuwan Veidaya, kami telah menyimpulkan bahwa total 4 planet memenuhi persyaratan evakuasi, kata Duokela, sambil menunjuk peta bintang galaksi Bima Sakti di layar lebar. Pada layar besar dengan panjang dan lebar puluhan meter, peta bintang skala besar dari galaksi Bima Sakti diproyeksikan di atasnya. Pada 4 kantilever raksasa yang berputar dan berkelok-kelok, ada 4 titik terang merah yang sangat jelas. Itu tentu saja merupakan hasil penelitian para ilmuwan Veidaya selama lebih dari 1 tahun. Keempat planet ini adalah planet Kinra di wilayah barat, planet Dohala di wilayah selatan, dan planet Hongshan serta planet Tudors di wilayah timur. Beri aku sedikit penjelasan tentang keadaan planet ini, kata Siaya dengan serius. Ya, Duokela membungkuk dan melanjutkan perkenalannya. Yang pertama adalah planet Kinra, sebuah planet berukuran sedang yang terletak di perbatasan wilayah barat. Planet ini memiliki 34% wilayah daratan kering dan terdapat peradaban tingkat rendah yang disebut ras Silu yang tinggal di sana, tingkat peradabannya tidak tinggi. Kemudian, bagan bintang di layar berubah menjadi planet biru muda, yang merupakan planet Kinra yang baru saja diperkenalkan Duokela. Planet Dohala, sebuah planet raksasa di sebelah utara area selatan, ukurannya sekitar 80 kali lebih besar dari planet Vegeta. Tidak ada tanda-tanda peradaban yang jelas di sana dan itu masih merupakan area yang tidak beradab. Planet Hongshan, terletak di bagian barat laut wilayah timur dan dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti. Selain itu, planet ini jarang terlihat karena memiliki sistem bintang biner Asteris 1. Planet ini adalah bintang muda yang bersama-sama membentuk sistem bintang biner dengan sebuah planet bernama Meishan dan bersama-sama berputar mengelilingi pusatnya. Catatan, Asteris 1 bintang biner adalah sistem bintang yang terdiri dari 2 bintang yang mengorbit di sekitar barisentrumnya. Planet Tudors, sebuah planet di bagian selatan area timur. Siaya mendengarkan dengan saksama. Jumlah planet di alam semesta sangat banyak dan tak terbatas, seperti hamparan pasir bintang. Adapun planet-planet di wilayah utara, jumlahnya sendiri jauh tak terhitung, apalagi seluruh galaksi Bima Sakti. Keempat planet ini adalah sesuatu yang telah diteliti oleh orang-orang Veidaya selama lebih dari 1 tahun, dipilih dari lautan bintang yang luas, dikumpulkan dan mempertimbangkan berbagai faktor, semuanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara yang terbaik.
Siaya sangat puas dengan keempat planet ini. Sebagai planet tempat para Saiyan dapat mengungsi, keempat planet ini sangat cocok. Selain itu, hanya ada beberapa pasukan lain yang memiliki pengaruh di wilayah bintang di sekitarnya. Keempat planet ini adalah tempat yang paling cocok bagi para Saiyan untuk tinggal dan membangun kekuatan mereka. Setelah memperhitungkan jarak, Siaya lebih tertarik pada planet Dohala di area selatan dan planet Hongshan di area timur. Kedua planet tersebut paling dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti. Duokela, jelaskan secara singkat poin-poin penting planet Hongshan. Kata Siaya setelah berpikir sejenak. Dipahami, saat layar besar berubah, sebuah planet berwarna merah tua muncul di tengah layar besar, tampak sangat mirip dengan planet Selma yang pernah dikunjunginya, warnanya juga indah dan mempesona. Pada orbit tidak jauh dari planet Hongshan, planet biru es lain muncul, bintang biner planet Hongshan, Meishan. Duokela memperkenalkan, planet Hongshan adalah planet kecil berwarna merah tua dengan diameter 6.768 km dan luas wilayah lautnya sekitar 67%. Pada 33% sisanya, sebagian ditempati oleh gletser kutub sementara wilayah yang cocok untuk kehidupan hanya 21%. Ini adalah planet primitif yang tidak memiliki peradaban. Anehnya, planet Hongshan, meskipun ukurannya kecil, memiliki gravitasi standar lebih dari 12 kali lipat dari yang seharusnya dimiliki planet biasa. Oleh karena itu, meskipun ukurannya kecil, ia dapat menarik dan berputar bersama dengan planet Meishan yang beberapa kali lebih besar. Oh, benar sekali. Setelah berbicara sampai di sini, Duokela berhenti sejenak. Meskipun tidak ada jejak peradaban di planet Hongshan, ada ras manusia di planet Meishan yang disebut ras Meishan. Tinggi mereka saat dewasa sekitar 1,7 meter dan rentang hidup sekitar 100 tahun. Evaluasi umum mengatakan itu milik planet tingkat rendah. Ini sangat mirip dengan bumi. Siaya tampak terkejut dan merenung dalam hatinya. Berbicara tentang keempat planet ini, semuanya sangat cocok sebagai tempat evakuasi karena tidak ada pasukan berskala besar di sekitarnya. Namun setelah mendengarkan penjelasan Duokela, Siaya masih lebih tertarik pada planet Hongshan. Bukan hanya karena letak geografis planet Hongshan tetapi yang lebih penting lagi, karena komposisi planet Hongshan. Jika bangsa Saiyan mengungsi ke planet Hongshan, tidak hanya akan mungkin untuk mendapatkan planet kehidupan primitif, tetapi juga ada planet dengan planet peradaban manusia yang tidak jauh, yang mungkin dapat membantu sampai batas tertentu dalam pertumbuhan bangsa Saiyan. Bab 62 Planet Hongshan. Penerjemah, DM. Meskipun ia menyukai planet Hongshan, tetap saja diperlukan pemeriksaan terperinci terhadap semua planet untuk memilih planet yang cocok. Meninggalkan markas orang Veidaya, Siaya segera menggunakan teleportasi dan menuju ke planet Hongshan yang terletak di sudut barat laut area timur. Planet Hongshan terletak di bagian barat laut area timur dan sangat dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti. Jadi, dalam perjalanan, ia melakukan puluhan teleportasi. Untungnya, kekuatannya telah meningkat pesat dan kemampuan luar angkasanya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi, yang sebelumnya ia perlu melakukan 10 teleportasi, kini 2 atau 3 kali sudah cukup. Setelah berteleportasi beberapa kali, sosok Siaya menghilang dari area utara dan muncul di medan bintang area timur yang jauh, yang berada di bawah administrasi Kai Timur. Di langit berbintang yang gelap gulita, bintang-bintang muda bersinar terang. Di dalam wilayah yang dapat dihuni, sebuah planet kecil berwarna merah gelap terus mengorbit dalam lintasan elips yang tidak berubah dan seperti mutiara yang cemerlang memancarkan cahaya yang berkilauan. Itu adalah planet Hongshan. Tidak jauh dari sana, ada planet biru es lain yang beberapa kali lebih besar, namun, berputar mengelilingi planet Hongshan. Secara alami, planet itu adalah planet lain dari sistem bintang biner bersama dengan planet Hongshan, planet Meishan. Meskipun tubuhnya besar, masanya lebih kecil dari planet Hongshan. Oleh karena itu, sebuah pemandangan tertentu muncul di alam semesta, di mana sebuah planet besar dan sebuah planet kecil berputar bersama dan pusat masanya secara tak terduga berada dekat dengan planet kecil itu, sebuah pemandangan yang sangat aneh. Kekuatan ruang yang melilit tubuhnya menyebabkan dia berhenti sejenak di luar angkasa. Namun,
Siaya tidak banyak berpikir dan terbang menuju ke arah planet Hongshan. Melewati atmosfer biru jernih, samudra biru tak berujung muncul di matanya. Angin bertiup di permukaan laut, beriak-riak dengan lembut, ikan-ikan bergerak berbondong-bondong seperti pita sutra coklat. Seekor binatang laut raksasa melompat keluar dari permukaan laut dengan mulut yang ganas terbuka, plop, dan menyelam ke dasar laut, segera memercikkan ombak dahsyat setinggi beberapa puluh meter, tiba-tiba memecah ketenangan laut. 12 kali gravitasi, dan lebih besar dari planet Vegeta. Siaya membandingkan. Tubuhnya terus melayang di angkasa, menghirup udara dari planet Hongshan, udara lembab itu beraroma segar dan bersih. Siu. Tiba-tiba melaju kencang, cahaya terang menyambar bagai bayangan anggun dan melintas, meninggalkan bayangan samar di langit, lalu seketika menghilang di cakrawala. Daratan di depan sudah kering. Siaya menatap ke depan pada siluet samar yang muncul dengan ekspresi gembira di antara kedua alisnya. Melewati garis pantai yang luas dan terus menuju daratan, barisan pegunungan yang berjajar rapi mulai menjulang dan bentang alam berubah dari perbukitan dan hutan menjadi cekungan. Dari cekungan menjadi dataran tinggi, pemandangan indah yang mengalami banyak sekali perubahan. Di dalam hutan lebat terdapat pohon pinus dan cemara yang hijau, pegunungan yang tinggi. Di dalam ngarai, semua jenis binatang liar berlarian di hutan. Melayang di atas puncak gunung yang menjulang tinggi, pemandangan alam yang masih alami terhampar di depannya. Siaya berpikir dalam hati, planet Hongshan mirip dengan planet Vegeta dalam hal iklim dan pemandangan alam. Setelah beberapa transformasi, Saiyan dapat segera mulai tinggal di sini. Menurut simulasi sistem masyarakat Veidaya, iklim planet Hongshan pada dasarnya relatif konstan selama bertahun-tahun. Hal ini merupakan hasil dari tindakan berkelanjutan dari tiga hal ini, rotasi planet, sistem bintang biner, dan perputaran mengelilingi matahari. Setelah berputar mengelilingi seluruh planet, Siaya merasa semakin puas dengan planet itu. Sambil menatap langit, dia bisa melihat sebuah planet biru terang tergantung di sana. Dengan transmisi instan, Siaya pergi ke planet Meishan, yang tidak jauh dari planet Hongshan. Di planet Meishan, ia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Warna biru es jauh lebih menonjol di sini, dan semua jenis makhluk kecil yang sulit dilihat bergerak di pegunungan dan sungai. Lautan diwarnai biru mirip es dan salju, dan bahkan dedaunan di hutan yang tak berujung condong ke warna es. Daun-daun berwarna biru es itu, di bawah sinar matahari, memancarkan kilauan yang berkilauan, seolah-olah berada di dunia dongeng, luar biasa indahnya. Pemandangan ini benar-benar tak terlupakan. Siaya agak terkejut melihat pemandangan di depannya. Tak lama kemudian, ia memasuki peradaban manusia di planet Meishan dan melihat manusia-manusia di sana. Manusia-manusia di sana tampak hampir mirip dengan penduduk bumi, hanya saja warna mata dan rambut mereka hijau zamrud dengan permata kristal seukuran kacang di antara kedua alisnya. Siaya merasakan aura kehidupan yang kaya terpancar dari permata itu. Tidak disangka mereka bisa memusatkan kekuatan hidup mereka di dalam kristal. Sedikit terkejut, Siaya tidak menyangka manusia di planet Meishan mampu mengembangkan peradaban mereka dengan metode yang tidak biasa untuk bertahan hidup. Sangat mudah untuk menemukan bagian-bagian penting mereka karena ciri khas peradaban mereka terfokus pada satu titik, seperti ekor seorang Saiyan, yang mana keduanya menguntungkan dan juga merugikan. Sambil mendesah penuh emosi dan menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya, Siaya tiba di sebuah kota yang dihuni oleh orang-orang Meishan. Ini bukanlah kota besar, tembok-tembok menjulang tinggi yang terbuat dari tanah liat dan batu-batu mengelilingi kota kelahirannya yang biasa dan indah. Bangunan-bangunan manusia Meishan sangat tua dan sederhana, bangunan-bangunan dari bambu, rumah-rumah kayu, dan juga bangunan-bangunan kecil yang unik. Bangunan-bangunan itu memancarkan semacam kesan kuno, tetapi perkakas dan instrumen yang mereka gunakan memberikan kesan yang sepenuhnya modern. Tingkat peradaban masih di zaman listrik, sama seperti bumi sebelumnya. Menyaksikan pemandangan yang sudah dikenalnya di hadapannya, membuatnya bernostalgia dan semua yang dilihatnya memberinya pengalaman baru. Setelah tinggal di bintang biner planet Hongshan selama beberapa waktu, dan memahami situasi umumnya, Siaya berangkat ke 3 planet lainnya. Pertama-tama ia pergi ke planet Tudors, yang juga terletak di dalam jangkauan wilayah timur.
Planet ini jauh lebih primitif dibandingkan dengan planet terpencil itu. Usia astrologi planet ini relatif besar, tetapi belum menghasilkan peradaban besar. Adapun alasan mengapa planet Tudor dipilih sebagai kandidat karena kecuali beberapa planet tingkat rendah dan tingkat menengah dalam rentang luas sekelilingnya, tidak ada kekuatan besar lainnya. Namun, setelah melihat planet Hongshan, minat Siaya terhadap planet Tudors agak berkurang. Dalam beberapa hari berikutnya, ia telah memeriksa planet Kinra dan planet Dohala, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Siaya tetap memilih planet Hongshan di wilayah timur untuk mengevakuasi para Saiyan. Malam harinya, Siaya memanggil Adri dan yang lainnya lalu secara pribadi membawa mereka ke planet Hongshan. Adri dan yang lainnya sangat cepat tertarik pada pemandangan bintang biner Hongshan dan sangat puas dengan planet yang dipilih Siaya. Jika bukan karena gravitasi yang sedikit lebih kuat dan pemandangan yang sedikit lebih indah dari yang kukira, aku pasti berada di planet Vegeta. Rebecca terkejut setelah melihat pemandangan di hadapannya, dia sangat senang dengan pemandangan primitif planet Hongshan. Adri tertawa, distribusi kekuatan di sini juga tidak terlalu buruk. Selain beberapa planet tingkat menengah dan rendah di sekitar Star Area, tidak banyak planet tingkat tinggi. Dan yang lebih penting lagi adalah belum ada kekuatan luar yang menginjakkan kaki di planet ini. Jadi, planet ini sangat cocok bagi para Saiyan untuk tinggal dan berkembang biak di sini. Saya pikir itu terutama karena lokasinya dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti sementara markas besar polisi luar angkasa juga berada di dekatnya. Karena beberapa aturan dan peraturan yang misterius dan rahasia, orang-orang ambisius biasa akan ragu untuk datang ke sini. Siaya menjelaskan sambil tersenyum. Daerah pusat galaksi Bima Sakti sangat istimewa dan relatif berbeda dibandingkan dengan 4 daerah besar utara, selatan, timur, dan barat yang merupakan wilayah beberapa ratus daerah bintang. Wilayah medan bintang di pusat Bima Sakti sangat kecil, tetapi statusnya sangat istimewa. 4 area utama dikontrol secara individual oleh Kai dari 4 arah, sementara wilayah kecil area pusat dikontrol langsung oleh Kai Agung. Dan para ahli di bawah komando Grand Kai banyak jumlahnya, pasukan biasa tidak punya nyali untuk ikut campur di sini, karena kekuatan mereka tidak cukup. Oh, betul juga, Paman Adri, sudah berapa banyak orang Saiyan yang bisa kau hubungi? Berbicara tentang bisnis yang sebenarnya, ekspresi Adri berubah serius, dan wajah gelapnya agak senang, sudah ada lebih dari 3.000 Saiyan yang berencana untuk pergi bersama kita, meskipun sebagian besar dari mereka adalah prajurit tingkat rendah, dengan tambahan mereka, garis keturunan Saiyan tidak akan terputus. Dengan keberadaan planet Hongshan, bangsa Saiyan pada dasarnya memiliki tempat untuk berlindung, memberikan Adri ketenangan pikiran. Siaya mengangguk, 3.000 Saiyan sudah cukup. Mengenai bakat terpendam dan sebagainya, kita tidak perlu peduli sama sekali. Kita memiliki metode dan peralatan pelatihan yang lebih maju, jadi bakat terpendam tidak terlalu penting. Mendengar ini, Adri dan yang lainnya tertawa. Bab 63 gadis itu sudah dewasa. Penerjemah, DM. Bakat terpendam, benda ini cukup ajaib. Jika ditempatkan pada ras Saiyan, benda ini akan dengan jelas memperlihatkan perbedaan antara garis keturunan. Seorang prajurit tingkat tinggi secara alami akan memiliki bakat terpendam yang lebih baik, dan metode pelatihan yang sama akan menghasilkan lebih banyak kemungkinan terobosan. Sejujurnya, jika mereka tidak menggunakan mesin gravitasi sebelumnya, atau pernah berhubungan dengan metode pelatihan Siaya, siapa yang mengira bahwa Adri dan yang lainnya akan menembus 10.000 kekuatan pertempuran suatu hari nanti. Dan bahkan jika mereka punya kemampuan seperti itu, tetap saja mustahil bagi mereka untuk membuat terobosan secepat itu. Dari sini, dapat dikatakan bahwa meskipun ada beberapa prajurit tingkat rendah di antara orang-orang yang dievakuasi, kekuatan sebenarnya yang dapat mereka kembangkan tidak akan kalah dengan ras Saiyan asli. Namun, hanya ada satu kekurangan di dalamnya, yaitu kemungkinan terobosan lebih lanjut di masa mendatang. Bagaimanapun, prajurit tingkat tinggi jumlahnya sedikit dan akan menjadi proses yang panjang bagi garis keturunan berkualitas tinggi untuk perlahan-lahan muncul di antara banyak prajurit tingkat rendah. Benar, Little Ya, meskipun kita tidak bisa memahami teori latihan,
Ki, efeknya sangat jelas. Jika metode latihan ini dipopulerkan, ras Saiyan pasti akan memasuki masa kemasan. Brook, yang selalu pendiam, mengangguk dengan tenang dan berkata, agak bersemangat dalam hatinya. Sejak dia mengetahui bahwa kekuatan pertempuran Siaya dan Siling masing-masing telah menembus angka 120.000 dan 90.000, Brook merasa takjub dan pada saat yang sama mulai menyukai latihan Ki, samar-samar menganggapnya sebagai harta langka yang dapat membantu bangsa Saiyan untuk bangkit menuju keunggulan. Tentu saja, metode pelatihan ajaib seperti itu tidak dapat dipopulerkan sekaligus. Mereka harus memilih dengan hati-hati dan hanya mengajarkannya kepada orang yang tepat. Melihat Adri dan yang lainnya sedang berdiskusi sengit, Siaya dan Siling saling berpandangan dan melihat hal yang berbeda di mata masing-masing. Meskipun melatih Ki dapat meningkatkan kekuatan batin Saiyan tanpa batas, sulit untuk mengatakan sejauh mana kekuatan itu dapat ditingkatkan. Siaya memperkirakan bahwa meningkatkan level Saiyan biasa hingga 100.000 kekuatan pertempuran sudah bertentangan dengan surga. Untuk peningkatan lebih lanjut, itu akan bergantung pada potensi individu tersebut. Akan tetapi, jika Saiyan tersebut dapat berkembang sampai sejauh itu sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. 100.000 kekuatan pertempuran, individu yang dapat mencapai level ini sangat langka di alam semesta, apalagi seluruh ras. Jika semua level Saiyan dapat mencapai 100.000 kekuatan pertempuran, itu pasti dapat dihitung sebagai ras puncak. Tentu saja, target Siaya sendiri tidak bisa hanya terbatas pada kekuatan pertempuran yang sedikit, yang ia inginkan adalah menembus ke Super Saiyan sesegera mungkin. Dan ini tidak bisa dicapai hanya dengan latihan Ki, masih butuh banyak keberuntungan dan cobaan. Dalam karya aslinya, Son Goku dan Vegeta hanya mampu berubah menjadi Super Saiyan setelah melalui berbagai kesulitan. Tentu saja, ini tidak termasuk dua orang, Goten dan Trunks, karena mereka jelas mewarisi gen yang sangat baik, dan tidak banyak berjuang untuk berubah menjadi Super Saiyan. Siaya tahu bahwa tingkat kesulitan untuk berubah menjadi Super Saiyan sangat tinggi, tetapi dia sangat percaya diri. Terlebih lagi, sejak tiba di dunia bola naga, Siaya telah menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri untuk tidak hanya tetap berada di level Super Saiyan, tetapi juga mencapai level yang lebih tinggi, seperti Dewa Penghancur, Beerus. Paman Adri, saya rasa setelah beberapa perubahan kecil, planet Hongshan dalam waktu singkat dapat menjadi tempat tinggal yang layak bagi bangsa Saiyan. Kalau begitu, haruskah kita memindahkan sekelompok orang terlebih dahulu? Kata Siaya serius. Adri mengangguk. Ya, lebih baik mereka dimigrasikan lebih cepat daripada nanti. Saat ini, situasi planet Vegeta semakin rumit. Saya merasa Raja Vegeta sudah mulai tidak sabar dan bisa saja memberontak kapan saja. Jadi, kita harus mengurus migrasi orang-orang secepat mungkin. Saya akan menghubungi mereka setelah kembali dan mencoba mengatur mereka dalam beberapa kelompok agar dapat memigrasikan mereka ke planet Hongshan. Kemudian Brook, Rebecca, Alice dan yang lainnya semuanya mengemukakan pendapatnya satu persatu dan menyarankan agar mereka memulai evakuasi sesegera mungkin. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatur agar orang-orang Veidaya membangun markas di sini sesegera mungkin untuk memastikan bahwa orang-orang Saiyan dapat tinggal di sana dengan aman saat mereka tiba. Siaya melanjutkan, oh, benar juga, aku berencana untuk membiarkan orang-orang Saiyan tinggal di planet Hongshan di masa depan. Sementara orang-orang Veidaya akan pindah ke planet Meishan yang tidak jauh dari sana. Ini bukan masalah, planet Hongshan dalam kondisi baik dan sudah menjadi pilihan terbaik, Adri mengangguk. Juga, meskipun kami bangsa Saiyan adalah ras yang suka berperang, saya harap semua orang dapat menahan diri dan tidak membuat masalah di tanah air baru kami, yang akan menciptakan suasana yang buruk. Siaya tidak dapat menahan diri untuk memperingatkan mereka. Mengenai hal ini, baik Adri maupun Brook mengerutkan kening. Ini sebenarnya masalah yang cukup besar. Berdasarkan temperamen Saiyan, mereka takut akan sangat sulit bagi mereka untuk tidak membuat masalah. Kita hanya bisa berusaha mengendalikan mereka semampu kita. Mereka menyatakan pendapatnya. Mengangguk sedikit, Siaya tahu bahwa mengendalikan mereka hanyalah solusi sementara. Menekan mereka dengan keras kepala tidak akan berhasil. Namun,
dia tidak punya petunjuk apapun untuk saat ini dan hanya bisa melakukan ini terlebih dahulu. Dia kemudian akan memikirkannya lagi di masa mendatang dan melihat apakah dia punya solusi atau tidak. Segera setelah itu, semua orang kembali ke planet Vegeta. Setelah itu, Siaya kembali pergi ke pangkalan orang-orang Veidaya dan mengatur agar mereka terbang menuju ke arah planet Hongshan dengan sebuah pesawat ruang angkasa. Namun, berdasarkan standar teknologi orang Veidaya, jika mereka ingin bepergian dari area utara ke area timur, setidaknya akan memakan waktu lebih dari 2 tahun. Akan memakan waktu terlalu lama, sehingga untuk memulai pembangunan di planet Hongshan terlebih dahulu, Siaya harus menggunakan transmisi instan dan pergi terlebih dahulu, membawa sekelompok ilmuwan Veidaya dan beberapa peralatan ke planet Hongshan. Melihat itu, hanya dengan beberapa kali teleportasi, Siaya membawa mereka ke planet Hongshan yang jauh. Para ilmuwan Veidaya itu menatap Siaya dengan mata penuh pemujaan seolah-olah mereka memandang Siaya sebagai dewa yang maha kuasa. Roh, pertama-tama kamu akan membangun rumah yang cukup di sini untuk menampung 3.000 orang di sepanjang benua pulau, dan terutama menyiapkan sistem pasokan makanan. Siaya menasihati seorang ilmuwan Veidaya kecil. Nafsu makan Saiyan sangat mencengangkan, jika mereka tidak melakukan persiapan yang cukup sejak awal, maka itu tidak akan baik. Ilmuwan bernama Ro adalah asisten Duokela. Karena Duokela harus mengelola orang-orang Veidaya, ia hanya bisa mengirim asistennya ke planet Hongshan. Dimengerti, Tuan Siaya. Orang Veidaya yang bertubuh pendek, Ro menegakkan tubuhnya dan berkata dengan suara keras dan jelas sementara kulit birunya menegang. Siaya sangat puas dengan sikapnya. Setelah itu, ia melihat beberapa ratus orang Veidaya masing-masing mengendarai mesin besar dan memulai konstruksi dengan tergesa-gesa. Jika mereka menemukan gunung, mereka akan menyingkirkannya dari jalan. Jika mereka menemukan air, mereka akan membangun jembatan. Dalam waktu singkat, lokasi konstruksi yang mulus dan lebar dibangun. Setelah itu, mesin yang lebih besar dan lebih presisi pun dimulai. Disertai suara gemuruh dan ledakan, mesin raksasa itu mengayunkan lengan baja tebalnya dan menghantam tanah. Setiap kali mesin itu bergerak, bumi pun bergetar. Suku Veidaya ini memang pantas disebut sebagai ilmuwan alam, meski karena perawakan mereka yang pendek, kekuatan mereka tidak tinggi. Mereka mampu mengoperasikan mesin-mesin yang tepat dan sesuai untuk berbagai keadaan. Tak heran, mereka mampu membangun 2 koridor luar angkasa yang megah di planet induk mereka. Beberapa jam kemudian, warna langit berangsur-angsur berubah gelap, dan prototipe pangkalan skala kecil yang dapat menampung lebih dari 3.000 orang hampir selesai. Siaya memeriksanya sekali untuk memastikan tidak ada masalah, lalu menggunakan transmisi instan untuk meninggalkan planet Hongshan. Dia menyerahkan tanggung jawab pembangunan di sini kepada orang Veidaya bernama Roh, dan mempercayainya untuk menyelesaikan misi. Kembali ke planet Vegeta, dia mendapati Adri dan yang lainnya sedang jauh dari rumah. Di dalam, hanya ada Siling yang sedang melakukan beberapa latihan dasar sederhana di ruang latihan. Dia tampaknya telah mendengarkan kata-katanya dan tidak bersikeras lagi menggunakan mesin gravitasi untuk berlatih. Ayah dan yang lainnya sudah keluar untuk menghubungi orang lain. Siling menyeka keringat di wajahnya, wajah cantiknya sedikit memerah karena berolahraga. Sambil menyodorkan handuk basah, Siaya berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu berlatih terlalu keras, kamu bisa santai saja. Tapi aku tidak ingin menjadi lebih lemah darimu. Siling menyipitkan matanya sebelum tertawa. Siaya tersenyum dan mengarahkan jarinya ke kepala gadis itu, lalu menarik Siling untuk mendudukkannya di sofa sebelum dengan lembut memijat sendi leher gadis muda itu dengan kedua tangannya. Gadis kecil, kamu tidak perlu terlalu cemas atau tubuhmu bisa terluka. Kemarilah, aku akan memijatmu dengan kedua tangan. Memang, teknik pijat dengan 2 tangan dapat menenangkan pikiran seseorang hingga mencapai kondisi optimal. Di kehidupan sebelumnya, ia dipengaruhi oleh tetangganya yang merupakan seorang dokter tua pengobatan Tiongkok. Jadi tangannya cukup terampil. Setelah dipijat Siaya, Siling menyipitkan matanya dan merasa nyaman sementara persendiannya mengeluarkan suara, krek, yang renyah. Setelah beberapa saat, Siling tertidur lelap karena merasa nyaman. Anak ini, suka sekali berkelahi. Dengan lembut mengangkatnya,
Dia menuju kamar mandi sementara tubuh lembut gadis itu secara alami menempel di dadanya. Di dalam, dia melepaskan pakaian luarnya, dan segera hanya tersisa pakaian dalam sederhana. Siaya mengambil handuk yang dibasahi air bersih dan siap untuk menyekat tubuhnya, tetapi sebelum dia bisa memulai, dia merasakan perasaan yang menyenangkan dari tubuh ramping Siling yang dipenuhi dengan lekuk tubuh yang lembut dan halus. Siling kecil sudah mulai berkembang. Siaya terdiam sejenak. Dia sudah terbiasa memperlakukan Siling seperti anak kecil, jadi meskipun dia harus memandikannya, dia tidak merasa ada yang aneh, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah seorang gadis. Untuk sesaat, dia tidak dapat memutuskan apakah dia harus terus membersihkannya atau tidak, lagi pula itu tubuh seorang gadis, bukankah itu tidak sopan? Memikirkan anak yang selama ini mengikutinya seperti bayangan masa kecilnya kini telah tumbuh dewasa tanpa disadari. Emosi yang berbeda tak kuasa menahan diri untuk muncul dalam hatinya. Pokoknya, aku tidak bisa disalahkan karena melihat tubuhnya. Siaya menggelengkan kepalanya dan mengambil handuk basah sebelum dengan lembut menyekanya di kulit lembut gadis itu. Setelah mencuci, dia kembali memeluknya dan membawanya ke kamar tidur dan dengan lembut menutupinya dengan spray sebelum berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya. Siaya tidak menyadari bahwa setelah dia keluar dari kamar tidur, mata Siling yang terpejam tiba-tiba terbuka dan melihat pintu tertutup sebelum dia merengek dan menutupi wajah mungilnya yang berkulit putih dan cerah dengan spray. Hanya memperlihatkan matanya yang bagaikan bintang, terus-menerus berkedip. Bab 64 memindahkan batch pertama. Penerjemah, DM. Pada malam hari, langit mulai gelap. Menginjak sinar terakhir dari sisa cahaya matahari terbenam, Adri dan Rebecca kembali dari luar setelah seharian beraktivitas. Saat mereka memasuki rumah, mereka melihat Siaya duduk di ruang tamu dengan e-reader di tangannya, memeriksa informasi tentang planet Vegeta. Adri melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, "Siaya, kami telah menghubungi kelompok pertama Saiyan di pihak kami dan telah sepakat untuk berkumpul setelah 2 hari di gurun yang berada 2000 km di sebelah barat. Bagaimana dengan barang-barang di pihakmu?" Setelah 2 hari, Siaya meletakkan e-reader di tangannya dan berbicara sebelum berpikir sejenak, "Saya telah meminta orang-orang Veidaya untuk mulai membangun akomodasi di planet Hongshan, dan itu akan selesai dalam 2 hari. Kemudian kami akan memulai evakuasi gelombang pertama 2 hari kemudian." Setelah mendengar dari Siaya bahwa tidak ada masalah di pihaknya, Adri agak bersemangat. Sekarang situasi planet Vegeta menjadi semakin tidak terduga, dengan bahaya yang semakin meningkat dari hari ke hari, ia telah memutuskan untuk bertindak tegas dan mengevakuasi kelompok pertama Saiyan sesegera mungkin. Siaya mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan mulai mengungsi dalam 2 hari. Saya akan meminta pihak planet Hongshan untuk membuat persiapan." "Oh, di mana Siling?" Rebecca bertanya karena mereka sudah lama kembali tetapi masih belum melihat Siling keluar. Biasanya, bocah nakal itu pasti sudah bergegas keluar dengan bersemangat. Dia sudah berolahraga selama ini, jadi dia lelah sekarang dan tidur di kamar. Sambil tersenyum, Siaya berkata sambil mengambil ketel sebelum meletakkan beberapa cangkir terbalik di atas meja kopi dan kemudian mengisinya satu persatu. Apakah gadis itu tidak tahu beratnya berolahraga dalam waktu lama? Bagaimana kalau dia terluka? Rebecca mengerutkan kening. Sebagai seorang prajurit tingkat tinggi, ia memahami bahwa latihan membutuhkan keseimbangan antara istirahat dan latihan. Berlatih dengan keras kepala seolah-olah ingin meningkatkan kemampuan dalam waktu singkat sama halnya dengan terus-menerus menekan pegas, hal itu akan dengan mudah mengakibatkan kekakuannya kehilangan efektivitasnya, tidak akan pernah lagi mendapatkan kembali elastisitas aslinya. Terus terang, Rebecca agak khawatir dengan keterikatan putrinya yang sangat besar terhadap latihan. Bagaimanapun, dia masih anak-anak dan sedang dalam masa pertumbuhan. Latihan yang terlalu berlebihan tidak selalu baik. Namun, Adri, di sisi lain, menganggap semangat juang putrinya sangat terpuji. Baguslah Siling memiliki semangat seperti itu karena dia berkembang sangat cepat. Menurutmu, berapa banyak orang Saiyan yang lebih baik darinya? Rebecca, kamu tidak perlu khawatir lagi. Mendengar apa yang dikatakannya, Rebecca melotot padanya seolah bertanya apakah Siling adalah putrinya atau bukan. Setelah itu,
Rebecca mendesak Siaya beberapa kali lagi dan juga memintanya untuk menjaga Siling di masa depan, yang langsung disetujui Siaya. Namun, mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Sudah jelas bahwa Anda adalah orang tua Siling, lalu mengapa Anda menyuruh saya untuk menjaganya? Seolah-olah mereka menyerahkan Siling kepadanya, benar-benar orang tua yang ceroboh. Waktu malam, di dalam dapur, api menyala di tungku dapur, dan aroma harum yang menggoda tercium dari dalam. Rebecca menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan. Karena nafsu makan Saeyan sangat besar, mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak di setiap waktu makan, Rebecca paling sibuk saat itu. Setiap kali bangsa Saeyan melancarkan operasi besar-besaran di luar sana, dukungan logistik akan menjadi beban berat. Selain alien, akan ada juga sekelompok spesialis bangsa Saeyan yang bertugas mengolah daging. Dalam karya aslinya, Ibu San Goku, Gin, juga bertanggung jawab menangani jenis pekerjaan ini. Ya kecil, makanannya sudah siap, pergi dan panggil Siling untuk makan malam. Rebecca berjalan keluar dapur sambil membawa semangkuk besar makanan dan menaruhnya di atas meja sebelum berkata kepada Siaya. Oke, Siaya menanggapi dan meletakkan barang-barang di tangannya sebelum berjalan menuju kamar Siling. Setelah mengetuk pintu, Siaya memasuki kamar tidur Siling. Di atas ranjang kecil, Siling berbaring miring sambil mencengkeram selimut dengan kedua tangannya dan pahanya berada di luar, memperlihatkan celana dalamnya yang putih dan pahanya yang halus dan putih. Dan salah satu kakinya tersangkut di spray, menekan selimut. Seperti sedang memegang bantal besar, penampilannya yang malas sungguh tidak pantas bagi seorang wanita. Sambil tersenyum, Siaya berjalan ke sisi tempat tidur Siling dan menepuk-nepuk wajahnya, membuatnya terbangun, dan berkata, Bibi Rebecca memanggil untuk makan malam. Oh, kamu keluar dulu, aku harus ganti baju. Siling membuka matanya, menatap Siaya sejenak sebelum tiba-tiba menutupi tubuhnya dengan selimut, dan dengan tegas memerintahkannya untuk keluar. Melihat hal itu, Siaya mendecak lidahnya lalu berkata sambil tersenyum, apa yang kau sembunyikan? Sebenarnya, aku harus memberitahumu bahwa aku sudah melihat seluruh tubuhmu sebelumnya ketika aku memandikanmu. Jadi, menutupinya sekarang tidak ada gunanya. Gerakan Siling menjadi lamban dan kemudian dia memutar matanya ke arahnya. Namun, dia tidak lagi mencoba untuk menutupi tubuhnya dan melemparkan selimut ke sisi Siaya. Sebelum berteriak keras, aku akan berganti pakaian, keluar dari kamarku. Hahaha, Siaya tertawa keras dan mengambil selimut itu sebelum menyingkirkannya dengan rapi. Baiklah, baik, Siling sudah dewasa dan tidak lagi terikat padaku seperti sebelumnya. Kalau begitu, aku akan keluar dulu, kamu harus segera mengganti pakaianmu. Setelah berbicara, dia keluar dari ruangan dan menutup pintu. Saat makan malam, Siaya dan yang lainnya sedang menyapu bersih semua makanan di atas meja. Hanya Siling yang menatap Siaya dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia membenamkan kepalanya di dalam makanan dan mengunyahnya dengan liar, terlihat sangat lucu. Waktu berlalu cepat, 2 hari kemudian. 2000 km di sebelah barat planet Vegeta, itu adalah gurun yang gersang. Bahkan jika itu musim semi, terik matahari yang terik menyinari tubuh, membuat orang-orang merasa kepanasan. Saat itu tengah hari. Di tengah oasis yang panas, ratusan orang Saiyan berkumpul di sini yang datang dari jauh dan dari waktu ke waktu, masih ada beberapa titik hitam yang terbang dari cakrawala. Tak lama kemudian, ada lebih dari 200 orang Saiyan berkumpul di oasis tersebut. Bangsa Saiyan ini ada yang tua dan muda, sebagian besar terdiri dari keluarga-keluarga, yang mayoritasnya merupakan prajurit tingkat rendah dan hanya segelintir yang merupakan prajurit tingkat menengah. Orang-orang ini dipilih dengan cermat oleh para anggota Adri Squad, kekuatan pertempuran mereka umumnya berada di antara 2.000 hingga 3.000. Di antara 1 juta Saiyan yang tinggal di planet Vegeta, mereka hanya bisa dianggap biasa-biasa saja, dan bahkan jika beberapa dari mereka menghilang, itu tidak akan menimbulkan masalah yang terlalu besar. Adri memeriksa jumlah orang yang hadir, dan melihat semua orang yang diatur telah tiba, dia berjalan ke depan dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi, semua orang diam menunggu Adri memberi perintah. Di bawah naungan pohon, ketika Siaya melihat pemandangan ini,
dia berpikir dalam hati, siapa yang mengira bahwa prestise Adri di antara orang-orang ini begitu tinggi. Ini bukanlah hal yang buruk, setidaknya itu berarti Adri dapat menaklukkan kelompok Saiyan ini sendirian dan tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk membuang-buang waktu dan menekan orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur ini. Kelompok pertama semuanya hadir. Saya rasa semua orang sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Kali ini kami pergi bukan karena melarikan diri, tetapi untuk melestarikan garis keturunan bangsa Saiyan, dan suatu hari nanti kami pasti akan kembali. Adri menyemangati semua orang sebelum bertanya pada Sia-Siaya di samping, berapa banyak orang yang bisa kamu teleportasi sekaligus? Bagaimana kalau kita bagi mereka dan memindahkan mereka dalam beberapa kelompok? Tidak perlu, aku bisa memindahkan lebih dari 100 orang sekaligus. Aku akan memindahkan semua orang ke titik teleportasi planet pertama, baru kita bisa membicarakannya. Siaya berjalan mendekat dengan tenang, wajahnya serius. Menganggukkan kepalanya sedikit, Adri tahu bahwa Siaya selalu bersikap bijaksana, jadi dia tidak mengatakan apapun dan menoleh ke arah para Saiyan yang hadir. Nanti, Siaya akan meluncurkan kemampuan transmisi instan. Saya meminta semua orang untuk berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Semua orang skeptis, tetapi karena mereka semua datang ke sini dengan percaya kepada Adri, maka di bawah komando Adri, mereka mulai bergerak. Tak lama kemudian, lebih dari 200 orang itu terbagi menjadi 2 lingkaran besar. Sekilas, tampak seperti anak-anak yang sedang bermain. Pemandangannya cukup lucu. Siaya mengangguk sebelum dia berjalan ke depan sekelompok orang, lalu, di depan mata semua orang yang tercengang, pupil matanya bersinar dengan cahaya biru kusam. Desir, awan debu beterbangan di udara dan kelompok 100 orang yang membentuk lingkaran itu tiba-tiba menghilang. Ya Tuhan, mereka menghilang. Kekuatan super anak itu bisa memindahkan banyak orang secara tak terduga. Terjadi keresahan di tempat kejadian. 100 orang Saiyan yang tersisa saling memandang satu sama lain tanpa daya, sebelum ledakan diskusi pecah di antara kerumunan. Bab 65 tiba dengan cabang Saiyan. Penerjemah, DM. Adri tersenyum sambil menatap semua orang di hadapannya, pipinya yang gelap agak kemerahan. Mulai sekarang, cabang Saiyan mereka akan memulai perjalanan panjang dan mungkin akan menjadi satu-satunya cabang ras Saiyan yang tersisa di masa depan. Beberapa menit kemudian, cahaya yang mengalir melintas, dan Siaya muncul kembali di hadapan semua orang. Karena titik teleportasi pertama planet hanya berjarak 12 hari dari planet Vegeta, perjalanannya bolak-balik menggunakan transmisi instan sangat cepat. Aku sudah mengirim orang-orang itu ke titik teleportasi pertama, sekarang aku akan membawamu. Setelah melihat adegan sebelumnya, para Saiyan yang tersisa sudah agak berharap. Mengikuti perintah Siaya, sebuah lingkaran besar yang teratur dengan cepat terbentuk. Sebenarnya, beberapa orang pintar sudah bisa melihat samar-samar bahwa Siaya agak luar biasa. Meskipun dia masih anak-anak, dia mampu menguasai kekuatan super ajaib seperti itu. Dia tidak mungkin anak biasa, kan? Ketika melihat Siaya, selain terkejut, ekspresi para Saiyan juga berapi-api. Jika mereka juga dapat memiliki kemampuan sihir jenis ini, betapa menyenangkannya. Melihat semua ini, Siaya hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia bisa membuat para Saiyan ini menaati perintahnya. Terburu-buru tidak akan banyak membantu, dia bukanlah seseorang yang memiliki aura mendominasi raja secara alami, jadi dia tidak bisa mengharapkan semua orang yang melihatnya untuk memujanya, bukan? Hal ini sama sekali tidak mungkin dalam kenyataan. Karena Saiyan adalah ras pejuang, sifat mereka yang sombong dan keras kepala tertanam kuat dalam garis keturunan mereka. Meskipun mereka tidak takut, jauh di lubuk hati mereka, Saiyan tetap menghormati orang-orang yang kuat. Selama dia bisa menunjukkan kekuatan yang cukup kepada mereka, tidak perlu takut mereka akan menjadi tidak patuh. Kekuatan, itulah hal yang paling diyakini Siaya. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Kemudian menggunakan metode yang sama, Siaya menggunakan transmisi instan dan memindahkan semua Saiyan yang tersisa keluar dari planet Vegeta. Beberapa jam kemudian, kelompok pertama Saiyan yang dievakuasi dengan lancar tiba di planet Hongshan di area timur.
Penggunaan kemampuan transmisi instan secara terus-menerus telah menyebabkan Siaya merasa lelah meskipun memiliki energi yang melimpah. Awalnya, akan sangat mudah dan cepat jika ia menggunakan pesawat ruang angkasa milik orang-orang Veidaya untuk memindahkan mereka, tetapi tidak dapat melakukannya karena jaraknya terlalu jauh, dan pesawat ruang angkasa itu perlu terbang selama lebih dari 2 tahun. Sepertinya nanti, aku harus memikirkan cara lain untuk memindahkan orang ke planet Hongshan. Setelah melalui teleportasi kali ini, Siaya berpikir dalam hati. Baru saja tiba, para Saiyan masih belum sempat bergembira, karena tanpa persiapan mental apapun, mereka diliputi oleh gravitasi planet Hongshan yang berkekuatan 12x. Untungnya, bangsa Saiyan biasanya beradaptasi dengan gravitasi 10x, dan tubuh mereka juga sangat kuat, jadi ketika gravitasi 12x bekerja pada tubuh mereka, meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman, mereka mampu menahannya, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk beradaptasi. Sebenarnya, beberapa Saiyan yang sangat lemah pernapasannya menjadi agak berat, tampaknya akan butuh waktu untuk beradaptasi. Ketika semua orang tiba di pangkalan, mereka tercengang setelah melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Mereka melihat bahwa tidak jauh dari sana, pembangunan pangkalan yang dapat menampung lebih dari 3.000 orang telah selesai. Dari kejauhan, sebuah kota kecil dapat terlihat di antara pegunungan, dan di sekelilingnya, terdapat banyak robot konstruksi yang sibuk memperluas kota keluar. Di dalam kota, terdapat bangunan-bangunan besar berbentuk kubah yang berdiri secara seragam di sana. Setiap bangunan memiliki struktur standar 4 lantai, dan di dalam pangkalan, terdapat banyak area pelatihan yang dipasang. Area tempat tinggal dan area bersantai juga akan sangat memuaskan berbagai kebutuhan Saiyan. Di sini, Siaya tidak punya pilihan selain mengagumi teknologi tinggi orang Veidaya. Sebuah kota kecil telah bangkit dalam beberapa hari. Efisiensinya benar-benar terlalu cepat, sungguh tidak dapat dipercaya. Siaya memanggil roh menggunakan alat komunikasi dan menyuruhnya menjelaskan secara spesifik tentang pangkalan itu kepada semua orang. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Planet Hongshan ini akan menjadi rumah baru kita dan aku harap semua orang bisa melindunginya. Setelah roh menjelaskan secara rinci dan mundur, Adri berdiri dan memperingatkan semua orang dengan tepat. Adri adalah satu-satunya prajurit tingkat tinggi di antara para Saiyan yang hadir, dan kekuatan pertempurannya adalah yang tertinggi sehingga juga merupakan orang yang paling berwibawa. Tuan Adri, tenang saja, kami pasti akan melindungi rumah baru kami. Ya, kami tidak akan membiarkannya menjadi mirip dengan planet Vegeta. Adri menatap semua orang sebelum berkata dengan ekspresi serius, semuanya, mulai sekarang, Saiyan planet Hongshan akan memutuskan hubungan mereka dengan Saiyan planet Vegeta. Dan pemimpin baru kalian akan menjadi orang yang berdiri di sampingku, Siaya. Melihat semua orang mulai berdiskusi dengan bersemangat, Adri terbatuk, menarik perhatian semua orang. Tentu saja, beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa aku memilih Siaya sebagai pemimpin semua orang, hanya karena Siaya memiliki kekuatan super transmisi instan. Tentu saja, ini adalah salah satu faktornya, tetapi yang lebih penting, dengan kekuatan pertempuran Siaya, aku yakin dia memiliki kemampuan untuk memimpin kita. Adri melirik semua orang, lalu segera melepaskan seluruh aura yang mengesankan dari tubuhnya. Tiba-tiba, tekanan yang mengguncang bumi menyelimuti semua orang yang menyebabkan semua Saiyan yang hanya memiliki kekuatan pertempuran antara 2 hingga 3.000 menjadi pucat. Perasaan menindas yang hebat ini, tidak jauh lebih lemah dari prajurit puncak seperti Raja Vegeta. Aku tidak menyangka kalau Tuan Adri sekuat itu. Dengan semua detektor energi mereka hancur sejak awal, para Saiyan ini hanya dapat memperkirakan secara kasar kekuatan pertempuran Adri dengan merasakan tekanannya. Saya dapat memberitahu kalian semua bahwa kekuatan pertempuran saya saat ini adalah 11.600. Selain itu, semua anggota pasukan Adri memiliki kekuatan pertempuran lebih dari 10.000. Adri memusatkan auranya yang mengesankan, tetapi pernyataannya seperti melempar batu raksasa ke danau yang tenang, tiba-tiba menyebabkan keributan di antara para Saiyan. Ya Tuhan,
Bukankah itu berarti planet Hongshan akan memiliki 6 prajurit dengan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000? Planet Vegeta hanya memiliki 20 orang selama bertahun-tahun ini. Karena Tuan Adri begitu kuat, mengapa keponakannya yang menjadi pemimpin? Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Beberapa orang Saiyan mengangkat masalah ini, secara tidak sadar menyangkal kemungkinan bahwa kekuatan pertempuran Siaya berada di atas Adri, karena itu terlalu keterlaluan. Meskipun Siaya memiliki kekuatan super, dia hanya bisa dikatakan memiliki bakat yang luar biasa. Lagi pula, dalam populasi normal di alam semesta, orang-orang yang membangkitkan kekuatan super mereka tidak sedikit. Mereka hanya berpikir Siaya beruntung karena membangkitkan kekuatan super dan tidak terlalu memikirkan kekuatan pertempurannya. Namun kata-kata Adri berikutnya memberi mereka pukulan besar. Aku menjadikan Siaya sebagai pemimpin bukan karena dia keponakanku. Sejujurnya, meskipun aku yakin bahwa kekuatan pertempuranku memuaskan, namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak-anakku. Berbicara tentang ini, Adri menampakkan senyum cemerlang sebelum berkata dengan bangga, bagaimana cahaya kunang-kunang dapat dibandingkan dengan kecemerlangan matahari dan bulan. Karena kita orang Saiyan sangat menghormati kekuatan militer, maka pemimpinnya tentu saja harus yang terkuat. Dan, kekuatan pertempuran Siaya telah mencapai 120.000, dan merupakan orang terkuat di antara orang Saiyan. Apa? Kekuatan pertempuran 120.000. Apakah ini sebuah kesalahan? Bagaimana bisa ada kekuatan pertempuran yang begitu tinggi? Hati semua orang bergejolak, tercengang, meragukan telinganya apakah mereka salah dengar. Jika ucapan Adri sebelumnya hanya menyebabkan gelombang besar muncul di danau, maka kalimat berikutnya langsung menyulut paket raksasa bahan peledak yang menghancurkan seluruh dasar danau hingga rata dengan tanah. Kalian semua tidak salah dengar, kekuatan pertempuran Siaya adalah 120.000. Setelah mengatakan hal itu, Adri memberi isyarat pada Siaya dengan matanya, dan Siaya jelas mengerti bahwa dia sedang mencoba menciptakan momentum untuknya agar dapat memposisikan dirinya sebagai pemimpin Saiyan. Sebenarnya, Siaya tidak ingin banyak mata yang menatapnya, tetapi untuk mengendalikan para Saiyan yang sombong dan sulit diatur ini, cara yang paling mudah dan brutal adalah menggunakan kekuatan pertempuran untuk menghancurkan mereka. Karena itu, Siaya mengangguk sebelum melangkah maju dengan berani. Siu, aura yang menakutkan dan menggemparkan menyebar. Langit seakan membeku saat itu, dedaunan yang berserakan hancur di tengah aura menakutkan yang dahsyat itu. Dengan suara berdengung, seluruh tubuh Siaya memancarkan cahaya sebening kristal sementara rambutnya sedikit berkibar karena aura kinya. Pada saat ini, gravitasi di planet Hongshan seolah-olah tiba-tiba menghilang. Kerikil dan debu melayang di atas tanah, dan tiba-tiba muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Wajah semua orang pucat, dan tubuh mereka mulai gemetar karena aura yang kuat dan mengesankan, tetapi mata mereka sangat berapi-api. Bab 66 Bola Naga. Penerjemah, DM. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata 2 bulan telah berlalu. Bumi, area utara. Cuaca cerah, matahari bersinar terang. Cahaya fajar yang menyinari daratan dipadu dengan pemandangan indah yang membuat segalanya tampak indah. Di belahan bumi utara, di dalam barisan pegunungan terjal yang tak putus-putusnya, tampaklah sesosok manusia melesat menembus hutan. Gerak-gerik sosok itu lincah, kadang-kadang berkelebat, kadang-kadang menghilang, kadang-kadang tampak jelas di depan, dan sekejap mata akan muncul lagi di atas puncak gunung lain yang jaraknya 100 meter. Gunung Paozu seharusnya berada di dekat sini. Siaya mengangkat kepalanya dan melihat gunung yang menjulang tinggi di depannya, hatinya tenang. Di sini gunung-gunung menjulang tinggi, lingkungannya nyaman dan tenang. Gunung-gunung yang menjulang tinggi itu tersebar rapat dan hanya jalan setapak pegunungan yang sempit yang mengarah ke kedalaman pegunungan. Karena pegunungan itu terletak di daerah terpencil, jarang ada orang yang datang dan pergi ke sini, jadi tempat ini secara bertahap berubah menjadi surga bagi hewan-hewan liar. Setelah 3 tahun berlalu, Siaya sekali lagi kembali ke bumi ketika planet Vegeta berada di ambang kehancuran, tentu saja, dia punya alasan.
Xiaya telah tanpa lelah bepergian antara planet Vegeta dan planet Hongshan dalam 2 bulan terakhir ini dan akhirnya mengevakuasi 3.000 plus Saiyan yang direncanakan ke planet Hongshan, membawa garis keturunan Saiyan di planet Hongshan ke skala awal. Akan tetapi, cabang ras Saiyan di planet Hongshan sebagian besar terdiri dari prajurit tingkat rendah, dan prajurit tingkat tinggi hanya sedikit seperti Adri dan yang lainnya, yang tingkatnya sangat rendah dibandingkan dengan Saiyan di planet Vegeta. Meskipun hal ini tidak akan memengaruhi perkembangan Saiyan di planet Hongshan di masa mendatang, namun, memiliki terlalu sedikit prajurit tingkat tinggi berarti fondasi mereka akan tipis, sehingga akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan garis keturunan Saiyan. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Cara termudah untuk meningkatkan garis keturunan Saiyan adalah dengan memindahkan prajurit tingkat tinggi langsung dari planet Vegeta. Namun masalahnya, prajurit tingkat tinggi di planet Vegeta jumlahnya tidak banyak, dan masing-masing dari mereka merupakan aset penting bagi bangsa Saiyan, sehingga hilangnya mereka secara misterius dapat dengan mudah menarik perhatian Raja Vegeta. Meskipun dia tidak peduli untuk menarik perhatian Raja Vegeta, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan reaksi Frieza selanjutnya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati. Xiaya merenung, ia harus mencatat dan mengumpulkan bola naga bumi. Tidak diragukan lagi, menggunakannya untuk membuat keinginan mengevakuasi beberapa Saiyan ke planet Hongshan, akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Tentu saja, dia tidak akan mengevakuasi terlalu banyak orang Saiyan, dan setiap orang juga harus mempertimbangkannya dengan saksama. Kali ini, sangat penting untuk memastikan stabilitas ras Saiyan, hanya lingkungan yang stabil yang akan memungkinkan orang Saiyan pulih dan kembali ke puncaknya. Namun, ada masalah lain. Masih terlalu dini untuk memulai alur cerita utama Dragon Ball, dan Bulma juga belum dewasa, jadi wajar saja Dragon Ball Radar belum ada. Jadi sebelum mengumpulkan 7 bola naga, ia harus terlebih dahulu menyiapkan radar bola naga. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan bola naga, lalu meminta orang-orang Veidaya mengukur panjang gelombang bola naga. Berdasarkan standar teknologi Veidaya, mereka seharusnya dapat membuat radar bola naga dengan sangat cepat. Hanya ada 2 lokasi pasti bola naga yang diketahui dalam karya asli, bola bintang 4 yang diambil Son Gohan dari sebuah lembah dan bola bintang 2 di gudang keluarga Bulma. Di hutan liar dekat Gunung Paosu. Sosok Xiaya dengan cepat melewati semak-semak rimbun dan berhenti di atas batu gundul sebelum melihat sekelilingnya, diam-diam merasakan aura di sekelilingnya. Pada saat ini, suara gemerisik datang dari tidak jauh, dan kemudian beberapa binatang buas yang bersembunyi di hutan terlihat menatap tajam ke arah Xiaya dengan tatapan ganas. Raungan binatang buas bergema di hutan, membuat sekawanan burung ketakutan. Mencari kematian. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Mata Xiaya membeku, dan aura agung seperti naga banjir yang muncul dari laut menyebar ke segala arah, meninggalkan ledakan, diikuti oleh ledakan suara menderu, yang mengakibatkan tekanan dahsyat muncul di hutan. Binatang buas mengeluarkan raungan merengek dan dengan takut-takut melarikan diri. Setelah menakut-nakuti beberapa anak kucing, Xiaya terkekeh dan meneruskan berjalan menuju pegunungan. Tak lama kemudian ia keluar dari hutan dan tiba di sebuah lereng gunung yang agak landai. Ia melihat di hadapannya ada jalan setapak dari batu kapur yang meliuk-liuk naik ke lereng gunung itu. Di kaki Gunung Paosu, sebuah kabin persegi yang terbuat dari ubin batu kapur berdiri tegak di bawah naungan pohon tidak jauh dari sana, kabin yang penuh dengan aura oriental. Haha, akhirnya ketemu. Oh, auranya tidak jauh dari sini, dan dia akan datang ke sini, sebaiknya aku menunggu di sini sebentar. Xiaya akhirnya tersenyum dan melihat sekeliling lingkungan yang tenang dan indah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum, Son Gohan benar-benar memilih untuk tinggal di tempat yang terpencil dan indah seperti itu. Gunung Paozu terletak di daerah terpencil. Lingkungannya indah dan tenang, dan udaranya memancarkan aroma yang menyegarkan. Sebagai murid dari guru besar seniman bela diri, Master Roshi, Son Gohan juga merupakan seniman bela diri yang sangat luar biasa, jadi ia tentu saja memilih tempat yang tepat untuk latihan pengasingannya. Hai anak muda,
Mengapa engkau datang ke tempat terpencil seperti ini sendirian? Terdengar suara serak dari belakangnya, terlihatlah seorang lelaki tua turun dari gunung sambil memanggul kayu bakar di punggungnya. Lelaki tua itu mengenakan pakaian tradisional Cina, kulitnya kemerahan. Dengan topi di kepalanya, dan janggut putih membuat lelaki tua itu tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain. Saya datang ke sini untuk mencari benda yang disebut bola naga. Itu adalah bola kristal oranye yang ditandai dengan bintang merah di dalamnya. Saya ingin tahu apakah senior pernah melihatnya sebelumnya. Bola kristal yang ditandai dengan bintang. San Gohan menyentuh dahinya sebelum mengeluarkan bola kristal dari tangannya. Apakah ini bendanya? Bola kristal itu ditandai dengan 4 bintang perunggu merah. Itulah bola naga bintang 4. Ya, ini adalah bola naga yang sedang aku cari. Aku ingin tahu apakah senior dapat meminjamkanku bola naga ini. Aku akan mengembalikannya setelah aku selesai menggunakannya. Sambil menatap bola naga bintang 4 di tangan San Gohan, si ayah bertanya dengan nada tulus. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Jadi, ternyata benda ini disebut Dragon Ball, aku mengambilnya di dalam lembah beberapa tahun yang lalu. Aku bisa memberikannya kepadamu jika kamu mau. Kata San Gohan sambil menyerahkan bola bintang 4. Terima kasih banyak. Si ayah dengan gembira menerima bola naga itu. Meskipun bola naga di bumi diciptakan oleh kami, hak patennya adalah milik Dewa Naga Zalama. Karena menggunakan prinsip pembiasan, Anda dapat melihat bintang-bintang merah di dalamnya dari sudut manapun. Tidak masalah, karena kau mencarinya, maka kau pasti punya kegunaan untuk itu. San Gohan tersenyum, sama sekali tidak keberatan bahwa dia telah memberikan bola naga itu. Melihat tingkah laku San Gohan, si ayah merasa kagum. Ini benar-benar keluasan pikiran seorang seniman bela diri. Setelah mendapatkan bola bintang 4, si ayah berhenti mengganggu kultivasinya yang sunyi, dan segera meninggalkan Gunung Paozu, sebelum menggunakan teleportasi untuk tiba di kota barat yang ramai di kaki gunung. Saat ini, masih ada lebih dari 1 dekade tersisa untuk dimulainya alur cerita, tetapi kota barat yang dianggap sebagai salah satu kota metropolitan besar terbaik di bumi sudah sangat berkembang. Berbicara tentang West City, tempat yang paling terkenal tentu saja Capsule Corporation yang telah bangkit dengan momentum besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Dr. Brief telah mendirikan perusahaan itu seorang diri dan hanya dalam beberapa tahun telah menyapu bersih seluruh dunia dengan mengandalkan Dino Chaps yang ajaib. Di West City, Capsule Corporation dan nama Dr. Brief, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal nama-nama ini. Setelah secara acak mencari orang yang lewat untuk bertanya, si ayah dapat menemukan rumah Bulma. Melintas melewati penjagaan villa mewah, si ayah melompat ke dalam gudang tua dan menemukan bola kristal oranye berkilau, dan menghitung jumlah bintang di atasnya, 2 bintang. Ini adalah bola naga bintang 2. Dia mengeluarkan bola bintang 4 dari dadanya dan meletakkannya berdampingan dengan bola bintang 2. Dia melihat bahwa kedua bola naga itu tampaknya secara misterius tertarik satu sama lain oleh semacam kekuatan dan mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Setelah berhasil mendapatkan bola naga kedua, wajah si ayah dipenuhi dengan senyum ceria. Ia kemudian menggunakan transmisi instan dan segera meninggalkan bumi. Pesawat luar angkasa milik orang Veidaya. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa sedang melaju dengan kecepatan yang sangat cepat di alam semesta, secara bertahap mendekati planet Hongshan. Dengan kilatan cahaya, kekosongan tiba-tiba menjadi kabur, dan kaki si ayah melangkah keluar dari kekosongan terlebih dahulu sebelum seluruh tubuhnya muncul di pesawat ruang angkasa. Karena ia telah meninggalkan tanda ruang di pesawat ruang angkasa sebelumnya, si ayah dapat menemukan dengan tepat di mana ia berada di alam semesta, bahkan jika ia terbang dengan kecepatan tinggi. Tuan si ayah, di dalam aula kendali utama, duo kelas sedang mengarahkan staf teknis untuk menangani berbagai parameter, ketika dia tiba-tiba menemukan sosok si ayah. Dia segera melangkah maju dan menyapa. Bab 67 Mencari Bola Naga. Penerjemah, DM. Si ayah mengangguk pada Duokela dan menyerahkan 2 bola naga kepadanya. Ini adalah bola naga. Aku ingin kamu segera mengatur orang untuk menganalisisnya. Aku harap kamu dapat dengan cepat membangun radar bola naga.
Walaupun dalam karya aslinya tidak disebutkan berapa lama tepatnya waktu yang dibutuhkan Bulma untuk membangun radar Dragon Ball, Siaya yakin bahwa seharusnya tidak ada banyak kesulitan dalam membangun radar Dragon Ball dengan kebijaksanaan luar biasa dari orang-orang Veidaya. Ya, saya akan segera meminta orang untuk menganalisisnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Duokela menerima bola naga dari tangan Siaya. Saat kedua bola naga itu saling mendekat, mereka langsung mulai berkilauan. Karena Duokela belum pernah melihat hal ajaib seperti itu sebelumnya, matanya tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Ia kemudian segera mengumpulkan semua ilmuwan hebat di atas kapal, dan bersama mereka pergi untuk menganalisis bola naga. Meskipun Duokela tidak tahu persis apa saja barang-barang yang diberikan Tuan Xiaoya kepadanya, melihat perhatiannya terhadap barang-barang itu, ia pun mengerti bahwa barang-barang itu sangatlah penting. Oleh karena itu, Duokela sangat mementingkan analisis kali ini dan memutuskan untuk mengawasinya secara pribadi. Lagi pula, mereka sekarang berada di bawah perlindungan Sir Siaya, jadi mereka harus menunjukkan kemampuan mereka saat dibutuhkan di saat genting untuk menunjukkan harga diri mereka. Maka dari itu, setelah mendapatkan bola naga, dia segera mengumpulkan para ilmuwan untuk sibuk melakukan analisis sepanjang waktu, dengan harapan dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Sir Siaya sesegera mungkin. Ras Veidaya memang pantas dikenal sebagai ahli sains dan teknologi di jagat raya. Hanya dalam beberapa hari setelah mendapatkan bola naga, mereka telah mengajukan serangkaian arahan penelitian yang harus diikuti sesuai dengan berbagai sifat bola naga, dan setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk terlebih dahulu melakukan penelitian menurut aspek panjang gelombang dan optik. Arah penelitian ini sangat dekat dengan ide Bulma untuk menciptakan radar Dragon Ball. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Sementara orang-orang Veidaya sibuk dengan analisis sepanjang waktu, 15 hari telah berlalu. Selama waktu ini, Siaya datang untuk memeriksa proses radar bola naga dan melihat bahwa para ilmuwan Veidaya benar-benar tenggelam dalam pekerjaan mereka, dia diam-diam pergi. Akhirnya pada hari ke-22 datang kabar gembira, yaitu radar bola naga milik masyarakat Veidaya berhasil dikembangkan. Mendengar berita ini, Siaya segera berteleportasi ke laboratorium penelitian Duokela. Hanya saja dia menjadi takut ketika melihat penampilan Duokela dan yang lainnya, rambut acak-acakan, badan kurus kering, mata cekung dan merah, kelihatannya mereka habis memeras otak. Tuan Siaya, ini radar bola naga yang Anda inginkan. Nada bicara Duokela sangat bersemangat. Saat dia menyerahkan radar bola naga yang baru saja selesai digenggamnya, pipinya yang berwarna biru menjadi semakin merah karena kegembiraan. Siaya mengangguk, dan mengambil radar bola naga sebelum memeriksanya dengan saksama. Radar itu berbentuk bundar dengan layar berwarna cian dan ada kotak-kotak persegi berwarna hijau muda yang digambar dalam bentuk kisi-kisi, dengan masing-masing kotak mewakili suatu area. Perlu dicatat bahwa peta bacaan yang ditampilkan di layar bukanlah bidang datar, melainkan proyeksi bola 3 dimensi. Saat ia menggerakkan jarinya di atasnya, simulasi bola di atas layar berputar seperti bola dunia. Ada 2 tombol di bagian atas radar melintasi sumbu tengah untuk menyesuaikan pembacaan dimensi suatu area. Ketika kami menganalisis bola-bola naga, kami menemukan bahwa ketika ditempatkan bersama-sama, mereka akan memancarkan gelombang elektromagnetik berkode khusus, jadi kami dapat membangun radar ini dengan menangkap gelombang elektromagnetik ini. Namun setelah mempertimbangkan bahwa bola-bola naga dapat tersebar di seluruh planet, kami merancang mode tampilannya dalam bentuk proyeksi planet. Hasil pembacaan ditampilkan dalam simulasi bola 3 dimensi. Dan saat jari digerakkan melintasi simulasi bola, arahnya masih bisa berubah. Desainnya sangat mudah digunakan. Menekan tombol pada radar, simulasi bola itu segera memancarkan cahaya bening, dan seiring peta terus membesar, permukaan bola itu perlahan berubah menjadi permukaan datar, akhirnya memperlihatkan 2 titik terang yang berkelap-kelip di bagian tengah kekosongan. Itu adalah 2 bola naga di tangan Siaya. Jelas, ini berada di tengah alam semesta, tetapi radar ini masih secara otomatis mengenali lingkungan ini sebagai sebuah planet, yang merupakan cacat kecil, namun itu tidak masalah besar. Dengan radar ini, mengumpulkan bola naga akan menjadi ratusan kali lebih cepat.
Siaya diam-diam menghitung. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Puas dengan kinerja orang-orang Veidaya, dia tidak pelit memuji Duokela, kamu melakukannya dengan baik. Layak disebut ahli dalam sains dan teknologi. Kamu mampu membangun radar bola naga dalam waktu yang singkat. Saya sangat senang. Duokela dan warga Veidaya lainnya menerima pujian Siaya. Seluruh pori-pori tubuh mereka meregang bagaikan memakan semangka dingin di hari yang panas. Mereka tiba-tiba merasa bahwa kerja keras beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Tuan Siaya bersikap sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melayani Anda. Yakinlah, saya akan mengingat kontribusi Anda. Sambil berkata demikian, Siaya menatap para ilmuwan Veidaya itu sambil tersenyum sebelum mengangguk kepada mereka, lalu menghilang dari pesawat ruang angkasa menggunakan transmisi instan. Bumi. Sosok Siaya muncul di dataran luas yang dipenuhi bebatuan berbentuk aneh. Batu-batu itu mencuat dari tanah seperti rebung, membentuk gugusan bukit. Bagian tengahnya perlahan-lahan terkikis oleh angin dan embun beku, sehingga bentuknya menjadi cekung dan tidak biasa. Setelah tiba di bumi, Siaya buru-buru mengeluarkan radar bola naga. Menekan tombol, dan diikuti bunyi bip. 7 titik terang muncul pada simulasi bola radar bola naga. Di posisi tengah radar, ada 2 titik terang yang berkumpul bersama. Ada bola naga di 500 km sebelah timur. Setelah melihat titik-titik terang di layar radar, Siaya melesat ke langit, berbalik dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Itu adalah dataran tinggi dengan erosi tanah dan air yang parah. Karena kondisi yang keras, daerah sekitarnya hampir tandus dan tidak cocok untuk ditinggali sebagian besar makhluk hidup. Namun, akan selalu ada beberapa makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Raungan. Setelah meraung marah, Siaya melihat seekor dinosaurus abu-abu mengejar seekor anjing liar. Tubuhnya yang besar berlari seolah-olah sebuah bukit menghancurkan tanah, membuat bumi bergetar. Benar-benar penuh dengan sifat liar dan primitif. Setelah melihat dinosaurus itu, Siaya berbalik ke sisi lain dan berjalan pergi, tidak tertarik. Dia harus mencari bola naga karena itu jauh lebih penting daripada dinosaurus ini kecuali dia merasa lapar. Siu, siluet Siaya bergoyang, dan tubuhnya muncul ratusan meter di depan, dengan cepat tiba di antara sekelompok semak-semak. Seharusnya dekat sini, Siaya mengamati sekelilingnya, mencari tempat di mana bola naga mungkin disembunyikan. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak bola naga bahkan setelah mencarinya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dia menggunakan bilah angin dan mulai memotong semak-semak yang mati, menembus jauh ke tengah. Dan setelah membelah hampir setengah dari semak-semak, dia melihat kilatan cahaya di semak-semak itu. Ketemu. Setelah melompat ke udara, dia tiba di tengah semak-semak dan melihat bola naga berwarna jingga gelap terjepit di antara cabang-cabang semak, memantulkan cahaya matahari. Sambil menarik cabang pohon, dia mengambil bola naga di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Ternyata itu adalah bola naga bintang 1. Berhasil, ini bola naga ketiga. Siaya dengan senang hati menyimpan bola naga itu ke ruang dimensi dan mengeluarkan radar bola naga untuk bersiap mencari bola naga berikutnya. Dengan 2 bunyi bip, radar menampilkan sinyal 4 bola naga lainnya. Yang terdekat berjarak lebih dari 1000 km, tetapi Siaya menggunakan transmisi instan dan langsung muncul di sana. Sebuah desa pegunungan yang tenang. Gagak. Suara gagak terdengar di antara dahan-dahan pohon, terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Desa pegunungan kecil itu dikelilingi oleh pegunungan. Karena datarannya rendah, kabut tipis menyelimuti udara karena tidak ada cukup sinar matahari. Angin sepoi-sepoi yang membelai pipi terasa sedikit dingin, segera membasahinya dan memberikan rasa perih. Pencarian bola naga keempat berjalan lancar, Siaya menemukan bola bintang 6 di sarang burung. Keempat bola naga itu disatukan, dan bola-bola itu berkedip-kedip dengan cahaya keemasan mengikuti frekuensi tertentu. Seperti bintang-bintang di langit malam yang cerah, kedipan-kedipan itu sangat indah. Benar juga, ada bola naga bersama Master Roshi. Siaya menepuk kepalanya, tiba-tiba menyadarinya. Dalam karya aslinya, ketika Bulma dan Son Goku pertama kali mencari bola naga,
mereka harus menggunakan asteris-asteris untuk menggoda Master Rossi dengan imbalan bola naga bintang 3. Karena itu sesuatu yang sudah lama berlalu, dia telah melupakan detail ini. Siaya mengeluarkan radar bola naga dan mengamatinya. Dia mungkin harus pergi ke rumah Kame dan mengambil bola naga dari leher Master Rossi. Bab 68 berharap pada bola naga. Penerjemah, DM. Setelah mengambil keputusan, Siaya kembali terbang ke langit, menuju target berikutnya. Dengan bantuan radar bola naga yang lebih canggih, ia segera menemukan bola naga kelima dan keenam di hutan primitif dan gurun. Di antara bola naga yang ditemukan di gurun tersebut, bola naga yang ditemukan di dalam Kastil Ox King dalam karya aslinya adalah bola naga Seven Star. Setelah mengumpulkan 6 bola naga, Siaya terbang menuju lokasi bola naga terakhir. Menurut deskripsi dari karya aslinya, rumah Kame tidak terlalu jauh dari kota pulau tempat Siaya bertemu dengan Guru Mutaito dan dapat dicapai dengan menggunakan perahu motor. Siu, setelah sekilas cahaya, Siaya muncul di atas lautan yang jaraknya ribuan kilometer. Saat ini, lautan biru yang luas itu bergolak liar. Siaya mengeluarkan radar bola naga dan mengamatinya sebentar untuk memastikan posisi sebelum terbang menuju ke arah rumah Kame. Tak lama kemudian, sebuah titik hitam muncul di cakrawala lautan. Pulau itu adalah pulau kecil yang bergoyang di lautan. Setelah mendekat, ia melihat bahwa ukuran pulau itu hanya sekitar 100 meter persegi. Selain sebuah pondok yang sebagian besar berwarna merah muda, hanya ada 4-5 pohon kelapa yang tersebar di pulau itu. Haha, akhirnya menemukan rumah Kame. Melihat siluet pulau di depan, Siaya menampakkan senyum di wajahnya sebelum melaju menuju rumah Kame. Pada saat ini, di atas rumah Kame, angin laut bertiup, dan burung laut berkicau. Sinar matahari yang hangat bersinar memberikan perasaan hangat. Di bawah pohon kelapa, bintik-bintik cahaya kecil menetes turun seperti debu matahari. Master Rossi yang mengenakan kacamata hitam sedang berbaring di kursi berjemur sambil tidur dengan nyaman, dan tangannya yang menjuntai memegang majalah erotis. Alangkah indahnya pemandangan itu, tetapi pada saat itu tiba-tiba datang embusan angin kencang bertiup menerbangkan kerikil, dan seketika itu pula pandangan dipenuhi debu, pohon kelapa bergoyang ke depan dan ke belakang tertiup angin. Angin lautnya kencang sekali. Master Rossi terbangun dari tidurnya dan melihat hembusan angin yang bertiup di pulau itu. Setelah melihat tidak ada apa-apa, ia kembali berbaring dan melanjutkan tidurnya. Di atas lautan, hembusan angin laut merupakan hal yang biasa, jadi Master Rossi tidak memperdulikannya. Malam harinya, Master Rossi baru menyadari bola kristal yang selalu tergantung di lehernya telah hilang, yang tersisa hanyalah tali rami yang tergantung di lehernya. Di mana aku kehilangannya? Master Rossi memikirkannya namun tidak ada yang muncul jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati, hanya saja dia telah memakai bola kristal itu selama lebih dari 100 tahun, dia hanya sedikit menyesal karena tiba-tiba kehilangannya. Puluhan kilometer jauhnya dari rumah Kame, sebuah pulau tandus. Setelah mengeluarkan 7 bola naga, Siaya menaruhnya di tanah. Saat ke-7 bola naga itu saling berdekatan, mereka langsung berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan setiap kali berkedip, terdengar suara gemuruh lembut yang mencurigakan dari Shenron. Dengung, dengung, dengung. Bola naga berkedip-kedip berirama. Melihat bola-bola naga yang berkilauan di tanah, hatinya tak terkendalikan oleh kegembiraan. Meskipun sudah 11 tahun sejak ia tiba di dunia bola naga, itu masih pertama kalinya ia benar-benar memanggil Shenron. Bangunlah, Shenron. Sambil menarik napas dalam-dalam, Siaya berteriak ke arah bola naga dan kemudian menunggu dalam diam. Dalam karya aslinya, Shenron juga dipanggil dengan meneriakkan kata-kata seperti ini. Meskipun agak berbeda, efeknya bagus Benar saja, mengikuti teriakannya, frekuensi kedipan 7 bola naga itu menjadi semakin cepat dan semakin cepat, semakin dan semakin mendesak, dan tak lama kemudian hamparan awan gelap yang luas melayang di atas cakrawala, seketika menyelimuti seluruh langit dan menyebabkan sekelilingnya tenggelam dalam kegelapan yang menakutkan. Ledakan, guntur bergemuruh di tengah kegelapan. Di tengah awan hitam, kilat keemasan bagaikan naga yang marah terus-menerus melesat maju mundur dan menyambar,
suara gemuruh guntur memekakkan telinga seolah-olah kiamat telah tiba. Cahaya keemasan yang bersinar dari bola naga itu menjadi semakin besar dan besar, semakin terang, bergema bersama kilat keemasan di angkasa. Shenron akan keluar. Xiaya menahan kegembiraan di hatinya dan menatap tanpa berkedip. Sebelumnya, meskipun dia pernah melihat adegan Shenron muncul di anime, melihatnya secara langsung terasa sangat mengesankan dan luar biasa. Raungan seekor naga terdengar. Banyak sinar cahaya keemasan keluar dari 7 bola naga, membubung ke langit dengan pola zigzag, dan menyatu dengan petir di langit. Raungan naga besar bergema di seluruh langit dan bumi. Di langit, Shenron hijau terus berputar di antara awan gelap sebelum akhirnya melihat ke bawah dengan mata merahnya yang berkilauan. Manusia, sampaikan keinginanmu, aku bisa mengabulkan semua keinginanmu. Xiaya menatap Shenron dan berbicara sebelum menyesuaikan suasana hatinya. Shenron, aku punya daftar nama Saiyan di sini. Keinginanku adalah mengevakuasi semua Saiyan dalam daftar ini ke planet Hongshan di area timur saat planet Vegeta hancur. Sambil berkata demikian, Xiaya mengangkat daftar di tangannya, sambil menatap Shenron penuh harap. Secara keseluruhan, ada lebih dari 10.000 nama Saiyan yang tertulis dalam daftar ini, yang telah disusun dengan susah payah oleh Adri dan yang lainnya. Mereka semua dianggap memenuhi syarat untuk dievakuasi ke planet Hongshan setelah pertimbangan oleh Adri dan yang lainnya, tetapi karena berbagai alasan tidak dapat dievakuasi terlebih dahulu. Jika begitu banyak orang Saiyan yang harus dievakuasi secara bersamaan di menit-menit terakhir, meskipun Xiaya memiliki kemampuan mengerikan, dia tidak akan dapat mengevakuasi mereka sekaligus. Jadi, saat ini, dia harus menggunakan kemampuan bola naga bumi. Tentu saja, para pengikut setia Raja Vegeta dan para penyembah Frieza tidak ada dalam daftar tersebut. Daftar tersebut telah menyingkirkan mayoritas bangsa Saiyan di planet Vegeta, bersama dengan orang-orang yang ragu-ragu atau tidak suka, dan akhirnya hanya memilih 12.000 orang. Karena menyangkut fondasi garis keturunan Saiyan di planet Hongshan, Xiaya menganggap masalah ini sangat penting, maka ia diam-diam menunggu jawaban Shenron. Akan tetapi, Shenron tetap diam untuk waktu yang lama sambil melayang di udara, dan tepat ketika ia berpikir mustahil untuk mengabulkan keinginannya, Shenron membuka mulutnya. Suaranya yang menggelegar bergema di langit. Manusia, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu sekarang karena ini menyangkut masalah masa depan, tapi aku bisa menempelkan kekuatan bola naga ke tubuh para Saiyan itu, dan kekuatan ini akan aktif secara otomatis saat planet Vegeta hancur. Tapi itu hanya terbatas pada orang yang masih hidup saja, dan jika para Saiyan itu sudah mati saat planet Vegeta hancur, maka kekuatan Dragon Ball tidak akan aktif. Jawaban Shenron sesuai dengan pikiran Xiaya, jadi dia berkata, Shenron, tolong kabulkan permintaanku. Sangat mudah. Suara menggelegar terdengar, kemudian mata Shenron memancarkan cahaya merah. Xiaya tahu bahwa ini adalah Shenron yang menggunakan kekuatan bola naga. Adapun berapa banyak orang yang akhirnya dapat mencapai planet Hongshan tergantung pada apakah mereka dapat bertahan hidup sampai kehancuran planet Vegeta. Manusia, keinginanmu telah terkabul, kalau begitu selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, tubuh spiral Shenron sekali lagi berubah menjadi 7 bola naga, dan kemudian berputar beberapa kali di langit, bersiap untuk menyebar ke berbagai belahan dunia. Tepat pada saat itu, Xiaya yang sudah lama bersiap, melompat tinggi ke langit sambil mengaktifkan kekuatan super luar angkasa miliknya, dan segera terbang ke bola bintang 2, bintang 4, bintang 3, dan bintang 7 sebelum menangkapnya. Begitu dia menangkap mereka, dia melihat bahwa bola naga bintang 4 telah berubah menjadi batu putih. Hanya setelah 1 tahun berlalu, bola itu akan kembali menjadi bola naga. Tanpa menghiraukannya, Xiaya hanya tertawa dan merobek langit dan melemparkan bola-bola naga yang berubah menjadi batu ke dalamnya. Tunggu sampai mereka kembali menjadi bola-bola naga, baru kemudian akan mengembalikannya kepada San Gohan dan yang lainnya. Karena tugas penting di bumi telah selesai, Xiaya dalam suasana hati yang baik. Selanjutnya, ia pergi bertamasya ke seluruh penjuru bumi dan kembali membeli sejumlah besar makanan, lalu berangkat meninggalkan bumi. Bab 69 Raja Vegeta. Penerjemah, DM. Planet Vegeta, Istana Kerajaan.
Sebuah aula megah yang terang benderang. Dinding batu berwarna putih gading itu tanpa hiasan apapun. Di bawah cahaya lampu, garis-garis silang yang membentuk pola berurat dapat terlihat. Gaya kasar dan tak terkendali yang naik turun itu, alih-alih memberikan kesan berantakan dan tak teratur, justru memberikan kesan megah dan megah. Karena Saiyan adalah ras petarung, mereka tidak suka berpura-pura dan hanya membutuhkan keberanian heroik. Di aula istana, karpet merah dibentangkan dari pintu masuk istana hingga ke depan singgasana. Di singgasana yang berada beberapa anak tangga di atas aula istana, Raja Vegeta duduk mengenakan baju zirah perang berwarna merah tua yang berkilauan dan salah satu tangannya menyangga kepalanya di sandaran tangan singgasana, memejamkan mata dan merenung. Baju zirah di dadanya cerah dan indah seperti batu giok putih, dan samar-samar berkilauan dengan cahaya yang mengalir, tampak sangat mewah. Tiba-tiba, Raja Vegeta membuka matanya, lalu melirik ke arah asisten di sampingnya, dan bertanya, "Peter, bagaimana persiapan pasukan kita?" Ia adalah seorang Saiyan yang kuat dan botak, yang merupakan prajurit tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam dan luar istana. "Yang mulia, sampai saat ini kami telah mengumpulkan 200.000 orang Saiyan. Mereka semua telah menjawab panggilan yang mulia dan siap untuk bertarung hidup dan mati dengan Frieza." Mata Saiyan berkepala botak Peter berkilauan dengan cahaya yang kejam dan dia tidak dapat menahan kegembiraan dari kata-katanya. Hanya 200.000 orang Saiyan. Terlalu sedikit, apakah mereka semua lupa harga diri seorang Saiyan? Dan apakah Frieza begitu mudah bergaul? Lihat berapa banyak dari mereka yang tersisa yang pernah mengikuti rasnya. Aku tidak bisa membiarkan orang Saiyan binasa di tangannya. Raja Vegeta tiba-tiba berdiri, suaranya marah dan tidak senang, rambutnya yang berwarna coklat gelap berdiri tegak. Seketika aura yang tak terbatas menyapu seluruh istana. Raja Vegeta, meskipun sangat ambisius, melakukan yang terbaik untuk seluruh ras Saiyan, dia benar-benar tidak rela melihat kejatuhan bangsa Saiyan. Setelah perang dengan Tafels, ketika mereka merebut planet Vegeta, bangsa Saiyan harus menghadapi tantangan luar biasa selama proses pembangunan kembali, dan tepat pada saat itu Frieza yang mewakili The Forces muncul, mencoba mempekerjakan mereka. Tetapi sekarang, tampaknya menerima jasa Frieza saat itu merupakan kesalahan besar. Raja Vegeta sudah lama merasa bahwa pengawasan Frieza terhadap ras Saiyan sedikit meningkat, hal ini dianggap sangat memalukan bagi Raja Vegeta. Saiyan, sebagai ras pejuang, bisa saja mati di medan perang, tetapi tidak bisa menerima hidup seperti ternak yang diawasi oleh yang lain. Oleh karena itu, Raja Vegeta sudah lama mulai mengumpulkan kekuatan, menunggu untuk bertarung dengan Frieza. Akan tetapi, banyak orang dari ras Saiyan tidak memahami hal ini karena banyak dari mereka yang memuja Frieza. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditoleransi olehnya, ia dapat mengizinkan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam pemberontakan, tetapi ia tidak dapat menoleransi mereka untuk berdiri di pihak musuh. Setelah dia berhasil dalam pemberontakannya, dia harus menyingkirkan orang-orang ini. Ada lagi, Yang Mulia, baru-baru ini bawahan menemukan bahwa beberapa orang diam-diam telah merencanakan beberapa trik kecil, tampaknya merencanakan sesuatu. Peter membalik dokumen di tangannya, jangan melihat orang ini hanya memiliki tubuh yang kokoh, pikirannya juga sangat tajam, trik kecil Adri dan yang lainnya dengan sangat cepat tertangkap olehnya. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Ada lagi. Mata Raja Vegeta menajam. Peter, pergilah dan selidiki masalah ini untukku. Ya, Petrus menegakkan dadanya, dan menjawab dengan suara keras sebelum berbalik dan berjalan keluar istana. Di aula istana yang megah, hanya Raja Vegeta yang tersisa duduk di singgasana dengan mata terpejam, entah apa yang sedang dipikirkannya. Beberapa hari kemudian, Petrus sekali lagi datang ke istana, membawa daftar tebal nama-nama orang hilang. Yang Mulia, saya sudah melakukan penyelidikan. Ini adalah daftar nama orang-orang Saiyan yang secara misterius menghilang dari planet Vegeta selama beberapa bulan terakhir. Mereka tampaknya telah meninggalkan planet Vegeta. Oh, mereka bisa menghilang secara diam-diam dari planet Vegeta, bukankah Jetonian menemukan sesuatu?
Mata Raja Vegeta tiba-tiba bersinar dan dia bertanya dengan ekspresi tersenyum namun tidak tersenyum. Bangsa Jetonia mengendalikan transportasi luar planet Vegeta, dan setiap pesawat luar angkasa yang meninggalkan planet Vegeta menyimpan informasi mereka di tangan bangsa Jetonia. Raja Vegeta sudah lama tidak puas dengan bangsa Jetonia, dan jika bukan karena menarik perhatian Frieza yang tidak semestinya, bagaimana mungkin bangsa Jetonia masih bisa hidup di planet Vegeta? Mereka sepertinya tidak pergi melalui pesawat luar angkasa. Peter bingung, jika mereka tidak menggunakan pesawat luar angkasa, bagaimana orang-orang ini bisa meninggalkan planet Vegeta? Siapakah orang-orang yang meninggalkan planet Vegeta? Mayoritas dari mereka adalah prajurit tingkat rendah dan ratusan prajurit tingkat menengah. Dan hanya 5-6 prajurit tingkat tinggi yang pertama kali pergi. Hanya yang tidak berguna ini. Raja Vegeta melirik daftar nama itu, dan tiba-tiba seringai menghina muncul di wajahnya sebelum dia menghancurkan daftar nama itu dengan gelombang energi. Lupakan saja, untuk saat ini, tidak perlu menyingkirkan mereka, cukup hapus saja nama-nama orang ini dari catatan ras Saiyan. Orang-orang ini tidak layak disebut Saiyan. Sekarang kita lebih fokus pada pengumpulan kekuatan, tidak pantas untuk memperumit banyak hal. Kita bisa mengurus orang-orang ini setelah kita selesai dengan pertempuran yang menentukan melawan Frieza. Melihat Raja Vegeta telah menghancurkan daftar itu, Peter tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikiran Raja Vegeta. Dia ingin bertanya beberapa kali tetapi kemudian ragu. Biasanya, orang-orang dengan niat memberontak seperti ini seharusnya sudah ditangani sejak awal, kan? Namun, alih-alih melakukannya, Raja Vegeta menghapus keberadaan mereka dari catatan bangsa Saiyan. Mungkin di dalam hati Raja Vegeta, itu juga cara yang ditinggalkan untuk ras Saiyan. Jika dia berhasil dalam pemberontakannya melawan Frieza, para Saiyan yang telah meninggalkan planet Vegeta tentu tidak akan lolos dari kematian, namun jika mereka gagal, orang-orang itu mungkin menjadi harapan terakhir para Saiyan. Hanya saja harapan ini disematkan pada segelintir prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat menengah yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya berpangku tangan. 4 bulan kemudian, di jalan yang ramai di planet Vegeta, orang-orang datang dan pergi tanpa henti. Setiap orang Saiyan mengenakan baju perang sederhana sambil membawa tas di punggung mereka, berisi berbagai bahan makanan. Di kedua sisi, alien dengan penampilan aneh telah membuka toko dan berbisnis, karena orang Saiyan, selain bertarung, tidak cocok untuk berbisnis. Pada hari ini, Siaya datang sendiri untuk berbelanja di jalan. Setelah berkeliling dari timur ke barat di jalan, ia hanya membeli beberapa potong pakaian sehari-hari. Ketika dia melewati sebuah toko perhiasan, dia teringat bagaimana Siling tampaknya belum pernah memakai perhiasan jenis apapun atau ornamen kecil seperti itu sebelumnya. Jadi, bagaimana kalau aku membeli sesuatu dan membawanya kembali untuknya? Siaya melihat ke bagian depan toko sejenak lalu masuk. Sebagian besar barang yang dipajang di toko adalah anting-anting, liontin, dan ornamen semacam itu. Ikat pinggang, bros, del. Siaya melirik barang-barang ini dengan kecepatan kilat. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang disukai Siling. Jadi, dia hanya membeli beberapa jenis pita, liontin, dan gelang yang indah. Lagi pula, dia masih punya banyak poin misi yang tersisa di tangannya, tidak perlu untuk tidak menyimpannya karena poin-poin itu akan jadi tidak berguna saat planet Vegeta hancur. Setelah Siaya membayar biaya pembungkusan beberapa potong perhiasan, alien yang bertugas menjualnya, dengan antusias mengemasnya dalam kotak kecil yang indah lalu membungkusnya dengan pita. Hehe, kuharap Siling akan menyukai barang-barang ini. Siaya tersenyum dan menyimpannya. Tak lama setelah keluar dari toko, dia melihat bayangan seorang anak muda bergoyang, sambil memegang sesuatu yang mirip dengan tanghulu di tangannya, tengah makan. Catatan, tanghulu adalah camilan tradisional Cina berupa buah manisan. Bab 70 Dewa Penghancur Virus. Penerjemah, DM. Itu dia. Setelah melihat dengan jelas orang yang berjalan mendekat, Siaya menatap kosong sebelum sedikit menyipitkan matanya. Orang yang bergoyang di depan tidak lain adalah murid Adri, Miers. Melihatnya sejenak, Siaya menemukan bahwa aura Miers sudah mendekati 850 kekuatan pertempuran. Sial,
Dia memiliki kekuatan pertempuran yang sangat tinggi di usia muda, tidak heran dia selalu begitu sombong. Kalau tidak salah, dia belum berusia 5 tahun. Cek, kekuatan pertempuran ini sangat langka di antara prajurit tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa Vegeta sudah mampu menghadapi Saibamen pada saat planet Vegeta hancur. Saya khawatir bakat Miers tidak kalah dengan Vegeta dan juga hanya Vegeta yang bisa mengalahkannya di antara orang-orang seusianya. Untungnya Miers ini adalah seorang gadis, jika dia laki-laki, dia pasti tidak akan bisa hidup sebebas dan senyaman sekarang. Namun orang-orang dengan potensi seperti Miers tentu ada dalam daftar orang yang harus dilatih oleh Raja Vegeta. Siaya tersenyum tenang, lagi pula itu bukan urusannya, jadi dia berbalik dan berencana untuk pergi. Namun, Miers sudah mengenali Siaya di antara kerumunan dan melambaikan tangan padanya dari jauh. Namun, Siaya pura-pura tidak melihat, dan berjalan ke arah yang berlawanan. Pria itu berani berpura-pura tidak melihatku. Kedua alis Miers yang indah sedikit berkerut. Dia menggembungkan pipinya dengan tidak senang dan mengejarnya sebelum menghalangi jalannya, matanya yang indah melotot ke arahnya. Kalian pura-pura tidak melihatku, apa kalian tidak tahu siapa aku? Oh, bukankah ini Nona Miers? Saya sedang terburu-buru untuk kembali. Bisakah Anda menyingkir? Anda, wajah kecilnya menjadi muram karena sikap acuh tak acuh Siaya telah membuatnya marah, jadi dia mencengkeram lengan baju Siaya dan berkata, aku katakan kepadamu, jika bukan karena kamu adalah keponakan Tuan Adri, aku bahkan tidak akan memperhatikanmu. Setelah berbicara, Miers dengan bangga mengangkat kepalanya, seolah berkata, Anda seharusnya sangat bersyukur bahwa saya berbicara kepada Anda. Ya, terima kasih, Nona Miers, karena telah berbicara dengan diriku yang rendah hati. Aku pasti akan mengingat niat baik Nona Miers. Siaya terkejut, bertanya-tanya dari mana datangnya rasa superioritasnya. Dia merasa itu benar-benar menggelikan dan secara refleks ingin mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Namun, melihat wajah kecil Miers yang gemuk menatapnya, dia menarik tangannya dengan jengkel dan tertawa. Yang satunya lagi adalah seorang gadis muda berusia kurang dari 5 tahun, Siaya sedang tidak ingin bertengkar dengannya. Oleh karena itu, dia bermaksud pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata untuk memuaskan kesombongan gadis kecil itu. Namun saat itu, di tengah kerumunan yang jauh, sesosok berwarna ungu muncul. Makhluk itu bertelinga panjang berwarna ungu, tampak kurus kering, seluruh tubuhnya kurus kering seperti mumi yang baru keluar dari kubur. Dua kantung di bawah matanya sedikit menonjol dan mengenakan kostum aneh yang mirip dengan Firaun Mesir. Karena semua jenis alien berkumpul di planet Vegeta, kostum aneh makhluk ungu itu tidak terlalu menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Tetapi ketika Siaya melihat yang lain, dia merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya sambil mengeluarkan keringat dingin. Dewa penghancur virus, mengapa dia muncul di planet Vegeta? Siaya menghirup udara dingin, aku tidak menyangka akan melihat dewa penghancur virus di planet Vegeta. Ini benar-benar dewa yang temperamental. Ada banyak sekali dewa tersembunyi di Dragon Ball World, tetapi dewa seperti dewa penghancur virus sudah pasti merupakan dewa yang berdiri di puncak seluruh alam semesta, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dialah yang terkuat di alam semesta. Ganggu dia, dan dia hanya perlu menggerakkan jarinya, dan planet Vegeta akan lenyap sepenuhnya dari alam semesta. Pada level dewa penghancur virus, kehancuran dan penciptaan dapat dicapai hanya dengan pikiran. Yang disebut surga dan bumi itu kejam, dan memperlakukan makhluk yang tak terhitung jumlahnya seperti anjing jerami. Asteris mereka tidak peduli siapa yang baik dan siapa yang jahat, di mata mereka baik dan jahat tidaklah penting. Tugas mereka hanyalah memperlakukan semua orang secara setara dan menjaga keseimbangan alam semesta. Catatan, asteris langit dan bumi, atau orang bijak tidaklah baik hati dan berat sebelah, ia memperlakukan semua hal di alam semesta secara sama dan adil. Jika mereka harus menghancurkan, maka mereka akan menghancurkan dengan kejam. Level dewa penghancur jauh melampaui imajinasi manusia biasa. Penilaian dunia fana tentang kebaikan dan kejahatan tidak memiliki arti apapun baginya. Mereka menjalankan aturan alam semesta,
dan kebaikan dan kejahatan manusia biasa hanyalah prinsip kecil di mata mereka. Mereka sendirilah hakim neraka. Tetapi yang membuat Xiaya merasa sedikit lega adalah sejauh ini tampaknya belum ada Saiyan yang membuatnya kesal. Tampaknya menyadari tatapan Xiaya, mata Mas Virus memandang ke arah Xiaya, dan ketika dia memperhatikan Xiaya dan Miers, senyum ketertarikan muncul di sudut mulutnya. Tingkat kekuatan makhluk hidup di alam semesta pada umumnya tidak tinggi. Dan ahli seperti Xiaya juga tidak banyak di alam semesta. Meskipun ia telah menyatukan kekuatannya, di mata seorang ahli seperti Dewa Penghancur Virus, menyatukan atau tidak menyatukan tidak memiliki arti apapun. Menarik, siapa sangka di antara monyet-monyet liar ini ada yang bisa berlatih sampai tingkat ini. Setelah berbicara, Virus menuju ke arah mereka. Dewa kehancuran akan datang. Xiaya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dosa apa yang telah kulakukan? Aku hanya keluar untuk membeli barang tetapi bertemu dengan dewa yang sangat hebat. Karena ki internal Virus telah mengunci ruang di sekitarnya dan tampaknya membekukannya, Xiaya sekarang tidak memiliki cara apapun untuk menggunakan ki-nya. Virus berjalan ke arah Xiaya dan berputar mengelilinginya sambil memegangnya dengan salah satu tangannya menopang dagunya seolah-olah seorang desa sedang berputar mengelilingi sebuah kerajinan tangan yang bagus. Wah, kungfumu hebat sekali. Kau bahkan tahu cara menyembunyikan ki-mu, tidak seperti monyet-monyet tak beradab yang hanya tahu cara menggunakan energi dengan bodoh. Mereka tidak tahu cara menyatukan ki. Di matanya, perilaku Saiyan yang tidak menyatukan energi mereka bagaikan lampu sorot yang dinyalakan di malam hari, cahaya yang dapat dilihat sepanjang waktu bahkan dari jauh. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana orang beradab melakukannya. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Virus. Baru saja dia mengatakan bahwa Xiaya ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia menyebut nama Virus? Benar saja, mata Virus berbinar dan kemudian dia bertanya dengan penuh minat, kamu tahu nama Tuhan ini? Ketika aku sedang menjalankan sebuah misi di masa lalu, aku pernah melihat potret Tuan Virus di dalam kuil kuno di sebuah planet. Saat ini Xiaya hanya bisa mengarang alasan, dan mendorong sumber Virus ke kuil yang dibuat-buat. Oh, lumayan. Virus mengangguk, merasa sangat baik. Meskipun dewa pada levelnya biasanya tidak sering mengunjungi dewa lain, kita dapat mengetahui namanya dari potret dirinya yang ditinggalkan untuk disembah. Hei, Xiaya, makhluk aneh apa ini? Kamu sepertinya takut dengan penampilannya. Suara anak muda itu adalah suara yang menggetarkan bumi, mendadak membuat suasana membeku. Jantung Xiaya tiba-tiba berdebar, dan jantungnya tersangkut di tenggorokannya.